Boleh langsung Teh Peggy. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari. Lampaui mimpi tetap membara, cinta. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Sesungguhnya segala kehendak Allah, maka itulah yang Allah akan laksanakan. Allah maha berkehendak, tidak ada yang dapat menghalangi kehendaknya Allah Ta'ala. Hari ini Allah berkehendak kita berkumpul, maka Allah kumpulkan kita. Allah berkehendak kita dalam keadaan sehat, sehatlah kita. Allah berkehendak kita dalam keadaan sakit, maka kita akan sakit. Semuanya adalah kehendak Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa kehendak Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Sesungguhnya buruk, musibah, susah itu hanyalah sudut pandang manusia. Tapi Nabi mengatakan dari sudut pandang Allah semuanya adalah kebaikan. Apapun yang Allah hadirkan, datangkan, kejadiankan kepada kita, semuanya adalah kebaikan. Tugas kita adalah mentafakuri dan menyandarkan diri kepada iman dan takwa, menyandarkan diri kepada Quran dan Sunnah, sehingga insya Allah kita bisa menemukan kebaikan yang Allah maksudkan dari semua kejadian yang kita alami. Insya Allah mudah-mudahan apabila kita menjadi hamba yang senantiasa bertafakur, yaitu hamba yang senantiasa berfikir dengan kedalaman pemikiran, kedalaman hati, ya, maka kita akan senantiasa bertemu dengan hikmah, dengan maksud-maksud baik dari semua keadaan yang kita alami di dunia ini. Dan dari situlah kita akan insya Allah mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Karena hamba-hamba Allah disebut oleh Nabi SAW sebagai keadaan yang mempesona, begitu ya. Keadaannya mempesona karena hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, bagi mereka semua keadaannya itu baik. Kalau mereka dapat susah, itu buat mereka baik karena itu ladang sabar. Kalau mereka dapat senang, bagi mereka itu baik karena itu ladang bersyukur. Maka kesenangan tidak membuat menjadi sombong, lupa diri, ya, lalai. Kesusahan juga tidak membuat menjadi kecewa, stres gitu ya, depresi. Kalau soal sulitnya keadaan ataupun senangnya keadaan, itu semua akan silih berganti. Tidak ada manusia yang hanya mengalami senang atau mengalami susah, tidak ada. Allah katakan dalam Ali Imran 140, semuanya Allah akan pergilirkan. Jadi insya Allah setiap keadaan yang kita jalani ini, mari kita jadikan ladang sabar dan ladang bersyukur, supaya kita dijadikan hamba Allah yang mempesona. Semoga Allah ridha dan insya Allah sisa umur kita di dunia dijaga dan terjaga, wafatnya juga bisa husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh penerusnya, seluruh pengikutnya. Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau di hari akhir nanti di syurganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan berbagi ya, sharing tentang kedudukan wanita di dalam Islam, ya, kedudukan wanita di dalam Islam. Pertama sekali, mari kita ingatkan lagi diri kita,
masing-masing ya tentang hakikat penciptaan kita ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin ayat yang keempat, Allah menyampaikan bahwa Allah taala itu telah menciptakan ya, membuat bentuk ya dari manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya ciptaan. Dan Allah Maha Pencipta, tidak ada penciptaan yang lebih baik daripada apa yang Allah ciptakan. Maka manusia itu sudah dibentuk oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Maka tidak ada lagi sebagai perempuan di dalam Islam ya mengukur-ngukur diri dari urusan fisik. Karena seluruh ciptaan Allah yang bernama manusia, Allah sudah sebut Allah ciptakan dalam keadaan yang terbaik ya. Penciptaan yang sebaik-baiknya ciptaan. Allah sudah membentuknya sebagai sebaik-baiknya ciptaan. Dan pada surah Al-Hajj ayat yang kelima Allah Ta'ala menyampaikan bahwa ciptaan Allah yang disebut manusia, yang Allah sudah sebut bahwa Allah menciptakannya dalam keadaan yang dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ini pun ada yang Allah sempurnakan, ada yang Allah tidak sempurnakan ya kejadiannya. Kita suka menyebutnya misalnya jadi ada kekurangan ya, misalnya kita sebutnya ada kecacatan, kita sebutnya misalnya kadang pun tidak sampai di situ, tapi kita suka sebut maaf misalnya hidungnya kurang mancung ya. Misalnya apalah kita suka sebut-sebut lah bagian-bagian dari fisik ini ya. Karena Allah menyebut memang ada yang Allah sempurnakan, ada yang tidak Allah sempurnakan. Ada yang lahir dalam keadaan semisal tidak memiliki tangan ya, tidak memiliki kaki, jarinya kurang dan seterusnya. Tapi manusia itu tetap Allah sebut Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Allahnya adalah Maha Pencipta. Ya, Allahnya Maha Pencipta. Maka ciptaannya Allah itu datang dari Sang Maha Pencipta. Buah karyanya Sang Maha Pencipta. Jangan sampai kita merendahkannya, jangan sampai kita menganggap ada yang kurang. Aduh mataku kurang begini, aduh hidungku kurang begini, aduh bibirku kurang begini, aduh pipiku kurang begini, kurang begitu. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa Allah adalah Maha Pencipta dan ciptaannya datang dari kemahaannya Allah. Maka Allah sebut itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Lalu pada surah Sad ayat ke-72 Allah Ta'ala mengatakan setelah Allah menciptakan bentuk yang sebaik-baiknya ini, Allah meniupkan ruh. Ya. Dan Allah mengatakan ruhku dari Allah, ruh itu. Ya. Jadi zatnya manusia, jasadnya itu dari tanah, ruhnya itu dari langit. Ya. Jasadnya itu dari tanah, tapi ruhnya itu dari Allah Ta'ala. Ruhku, jadi dari zatnya Allah. Wallahu a'lam, tapi itulah ruh kita. Masya Allah. Oleh karenanya pada surah Al-A'raf 172 Allah Ta'ala menyampaikan bahwa seluruhnya ruh ya yang Allah ciptakan itu sudah terikat, memiliki ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatannya itu alastu birabbikum qala bala sahidna. Jadi Allah sudah mengikat roh-roh itu dengan mengakui bahwa sumbernya itu adalah Allah. Tidak ada sumber lain, tidak ada Tuhan lain, yaitu adalah Allah Ta'ala. Itu semua roh, ya seluruhnya roh. Maka semua manusia di alam raya ini, ya manusia ada yang muslim, ada yang tidak muslim, ada yang kita anggap baik, ada yang kita anggap begajulan, ada yang apalah yang kayak bagaimanapun ya kita melihat manusia, itu rohnya semua terikat dalam perjanjian ketauhidan dengan Allah Ta'ala. Maka kenapa umat Islam yang sudah bertauhid dia harus berdakwah. Ya, tugas pertamanya di muka bumi ini sebelum tugas-tugas lain, sebelum profesi-profesi lain, sebelum kesibukan-kesibukan lain, itu adalah dakwah. Mengapa? Sebab sesungguhnya setiap manusia yang Allah ciptakan, rohnya sudah terikat dengan Allah. Tapi ketika tiba di dunia itu diuji, ya, dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang sudah dilahirkan dalam keadaan muslim, ada yang tidak, ada yang sudah muslim tapi tidak diasuh dalam keislaman, ya, itu kan semua ujian dunia. Tapi kalau rohaniah, rohnya itu semua terikat kepada Allah Ta'ala. Dengan dakwah, maka jalan-jalan itu akan terbuka gitu ya. Kenapa kita mesti berdakwah? Kenapa kita mesti menyampaikan? Kenapa kita mesti menjaga Islam dalam
kedudukannya yang sebaik-baiknya, karena itu adalah agama Allah ya. Karena memang inilah jalan keselamatan, dan sesungguhnya setiap manusia itu memang sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala ya, rohnya. Tapi jasadnya itu sedang diuji dengan ditempatkan pada ladang ujian, yaitu dunia. Kita cukupkan dulu mukadimah ya, karena akan masuk kepada tema. Mari kita kirimkan dulu salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kembali lagi bahwa kita mengingat terlebih dahulu bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan disempurnakan daripada makhluk lainnya, dan dalam keberadaan makhluk yang bernama manusia ini ada yang jenisnya perempuan. Kalau buah itu jenisnya banyak macam-macam, dan tiap buahnya jenisnya macam-macam lagi. Tapi kalau manusia kan tidak ya, cuma laki-laki dan perempuan ya. Kembali lagi bahwa seluruh ciptaan Allah yang bernama manusia, dia rohnya terikat ya dalam perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jasadnya seluruhnya berada dalam medan ujian. Sehingga sebetulnya setiap manusia dia punya modal rohaniah. Kenapa manusia kok ada yang terbawa sekali oleh ritme dunia? Kenapa kok sifatnya duniawi sekali? Ada manusia yang perilakunya dunia sekali. Karena dia belum menggarap rohaniahnya. Rohaniah itu mesti digarap dengan yang rohaniah, ya. Quran, hadis, zikir, dan seluruh ibadah mahdoh ya, ibadah yang langsung dengan Allah. Karena ibadah kita kan ada hablum minallah ya, ada hablum minan nas ya. Itu kan kalau yang terkait langsung dengan Allah jenisnya itu ibadah mahdoh, ibadah yang ya langsung ya dengan Allah. Tapi kalau yang luas dengan manusia dan lain-lain yang kita lakukan di dunia terkait dengan makhluk-makhluk lain khususnya dengan manusia, itu ghairu mahdoh ya, yang luas. Itu justru lebih luas. Lebih luas lagi, seluruh kehidupan ini adalah ibadah ya, ghairu mahdoh. Tapi ibadah-ibadah yang langsung dengan Allah, nah ini adalah sesuatu yang betul-betul mengasah rohaniah kita. Salat kita, saum kita, zakat kita, zikir kita, istighfar kita, salawat kita, salat-salat sunnah kita, ya, ibadah-ibadah yang betul-betul harus kita lakukan dengan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu ibadah ghairu mahdoh itu luas, mendoakan kawan, bertemu, berbuat kebaikan, cara mencari nafkah, cara bergaul, ya, cara berdagang, sistem pendidikan, ekonomi dan seterusnya, semua keadaan dunia ini itu mestinya ibadah. Karena pada ayat 56 Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita jangan kira kita diciptakan untuk cari uang banyak. Enggak, kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita mau jualan, mau dagang, niatnya harus ibadah kepada Allah. Maka caranya harus mengikut kepada bagaimana Allah telah menentukan caranya. Sehingga nanti Allah ridho mendatangkan uangnya yang lebih banyak, yang makin banyak. Kalau sedang diuji dengan kerugian, nanti Allah akan gantikan ya. Kalau diuji dengan misalnya tertipu, nanti Allah akan benahi gitu. Asalkan betul kita niatkan sebagai ibadah. Karena susah senang itu tidak bisa ditawar-tawar. Kita dagang pinginnya untung terus, ya tidak mungkin. Dunia ini kan sudah Allah bilang disilih pergantikan. Kalau kita dagang ya pasti kita ada untung, pasti kita ada rugi gitu ya. Kalau kita bergaul ya pasti ada cocok, ya ada nggak cocok gitu ya. Kalau kita mengerjakan suatu kegiatan ya ada yang berhasil, ada kali waktu tidak berhasil. Ya itu pokoknya semua sudah hakikatnya dunia seperti itu. Nah kembali lagi bahwa makhluk yang bernama manusia itu ada yang berkategori perempuan, sehingga hari ini kita ingin melihat bagaimana sih kedudukannya perempuan ini di dalam Islam. Maka yang pertama, kedudukan perempuan di dalam Islam, dia adalah hambanya Allah Ta'ala ya. Allah tidak menciptakan manusia, jin dan manusia selain agar menghamba kepada Allah, agar mereka ibadah kepada Allah,
agar mereka mengabdi kepada Allah, illa liya'budun, menyembah, menghamba, illa liya'budun, beribadah ya, mengabdi. Ini bisa ditafsirkan demikian. Jadi kedudukan perempuan di dalam Islam yang paling pertama, dia hambanya Allah Ta'ala. Kalau dia hambanya Allah Ta'ala, maka hidupnya harus menghamba kepada Allah. Bukan menghamba kepada dunia, bukan menghamba kepada cinta, bukan menghamba kepada uang, bukan menghamba kepada penampilan, bukan menghamba kepada aku, keakuanku, ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, menurutku begini, menurutku begitu. Pasti capek kalau hidup yang seperti ini. Pasti hatinya tidak akan tenang. Kenapa? Karena tidak mengikut kepada hakikat penciptaan. Allah, ini kan gelas ya, diciptakan buat taruh air. Ya kan? Bisa nggak dijadikan tempat sampah kecil? Ya bisa aja kan? Ada kotoran apa kita masukin, taruh ke dalam, masukin. Tapi ketika kita memandang gelas dipakai buat buang-buang sampah di dalamnya, yang mandang juga gelisah kan? Kayaknya kurang pas gitu. Karena kita tahu bahwa ini adalah gelas. Ya kalau soal bisa sih bisa aja. Bisa mau ditaruh buat naruh sampah, kayak ada sampah bungkus permen taruh situ apa. Tapi kita lihatnya, karena itu gelas gitu ya. Dia tidak berfungsi sebagaimana hakikatnya. Jadi manusia, Allah katakan, Allah ciptakan untuk menghamba kepada Allah. Ya. Bisa tetap hidup di dunia ini, kehidupan juga berjalan dengan aku, dengan keakuan gitu ya. Atau dengan menghamba kepada dunia, mengutamakan urusan duniawi, mengejar-ngejar dunia, hidup dengan cara apa kata aku, ya enggak apa-apalah, aku begini, yang penting kan, padahal kita tahu itu enggak sesuai gitu dengan syariat, ya. Bisa saja hidup tetap berjalan, tapi kan tidak sesuai dengan hakikat, tidak sesuai dengan hakikat, ya. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikat, maka dia tidak akan stabil, dia tidak akan mantap gitu ya. Bagaimana mungkin gelas ini kita bisa melihatnya sebagai sesuatu yang mantap, yang stabil, yang sudah aman, sudah benar kalau isinya sampah. Dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya begitu ya. Ini misalnya prasmanan, kita mau makan pas dibuka kosong semua. Ya, terus gimana? Prasmanan kan maksudnya harus diisi kan gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih kosong, tapi kan nggak sesuai dong orang kita pesan prasmanan maksudnya biar bisa makan, tapi kok kenapa kok nyediakannya kok kosong sih gitu. Ya boleh-boleh aja sih kosong, tapi kan nggak sesuai dengan pesanan, nggak sesuai dengan hakikatnya pesan ruangan beserta makanan gitu. Pasti terjadi kegelisahan, pasti terjadi kegoncangan, ya kan? Pasti ini gimana sih gitu. Lah bukannya pesannya pakai berikut makanan, ini mulai deh. Nah begitulah kalau sesuatu tidak sesuai hakikatnya, pasti akan ada goncang. Nah kalau kita manusia hidup bukan dengan konsep menghamba kepada Allah, maka hidup itu akan goncang terus, ya, akan terus goyang, akan ada kegelisahan, tidak ada ketenangan di sana. Kenapa? Karena kita tidak hidup sesuai hakikat. Allahnya sudah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalam tanda kutip ya, maksudnya ini kata-kata Allah langsung. Allah langsung yang menyampaikan, ya. Allah ingin kita tahu bahwa Allah itu bicara itu gitu, langsung, ya, bentuk ayatnya. Allah mau kita faham bahwa memang Allah memberi pernyataan ini secara langsung. Tidak aku ciptakan, ya, Allah menyebut dirinya Allah. Tidak aku ciptakan kalian selain agar kalian ini menghamba kepada aku, mengabdi. Bayangkan Allah menciptakan kita untuk mengabdi, Allah memberi statement, pernyataan terbuka, terus kita nggak kerjakan. Ya, maka kita tidak berada di dalam hakikat penciptaan kita. Padahal yang memiliki jagat dunia ini Allah. Berarti kita ada di jagat miliknya Allah, tapi tidak bergerak, tidak berbuat, tidak berniat, tidak berusaha sebagaimana Allah sudah mematchingkannya. Maka terjadilah goncangan terus-terus dalam hidup kita, ya. Goncangannya bisa bermacam ragam bentuknya. Nah, maka sebaliknya kalau hidup kita sedang mengalami goncangan demi goncangan demi goncangan, maka cepat perbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, ya. Mulai saja dari ibadah-ibadah yang mahdhah, yang kita rasa kita belum pernah kerjakan. Sholat sih iya 5 waktu, tapi belum pernah rajin-rajin tepat waktu.
Sholat iya rutin 5 waktu tapi qobla ba'da kita belum kerjakan. Sholat 5 waktu sudah tepat waktu dan lengkap qobla ba'da tapi sunnah-sunnah yang lain belum dikerjakan misalnya. Sholat sudah lancar tapi saum sunnah belum pernah ya, selain saum Ramadan misalkan ya. Apalagi kita cek saja cara hidup kita, cara cari nafkah kita, cara bicara kita dengan teman sahabat ya, cara kita berinteraksi dengan tetangga, cara kita menjaga kasih sayang, kesalingan dengan suami, dengan anak, kita cek saja. Lalu kita benahi, kita perbaiki ya. Karena kalau goncangan-goncangan itu terus terjadi di dalam hidup kita, maka itu diantara pertanda bahwa ada konsep penghambaan kita kepada Allah yang belum kita sempurnakan ya. Tidak bisa sempurna, tapi bisa disempurnakan. Artinya apa? Artinya dengan kelemahan-kelemahan kita melakukan yang terbaik. Itulah yang namanya disempurnakan. Tapi kalau sempurna, lengkap nilainya, hisapnya sesuai seperti bagaimana semestinya, ya tentu manusia tidak ada yang bisa sempurna. Gitu ya. Jadi kedudukan perempuan di dalam Islam yang paling pertama itu hambanya Allah Ta'ala. Ini dulu deh konsepnya, karena setelah itu para perempuan ini akan menyandang kedudukan-kedudukan lainnya gitu di dalam Islam. Tapi kalau konsep awalnya sebagai hamba Allah belum dia rasakan, belum dia pahami, maka ketika dia menjalankan yang lainnya, maka dia tidak menjalankannya dalam konsepsi sebagai hamba Allah. Nanti yang muncul lagi-lagi aku. Ya. Kalau sudah aku, dia berani nyalahin Allah. Karena fokusnya aku gitu. Maka dia sampai berani menyalahkan Allah. Aku sudah berdoa tapi tidak diijabah, tega amat si Allah, ini teng-tengin pisan Allah teh ya. Jadi berani begitu karena konsepnya aku. Tapi kalau konsepnya Allah, aku itu tiada. Tiada tuh artinya ya bukan aku, Allah gitu. Jadi kalau aku berdoa Allah belum ijabah, ya enggak apa-apa karena memang itu haknya Allah, bukan aku. Aku mah ya berdoa aja terus gitu. Aku mintanya pengen sehat, Allah kasih sakit. Ya sudah, memang Allah maunya aku sakit. Tapi kalau konsepnya aku, pasti akan tanya terus kenapa? Kenapa? Kok aku? Kok begini? Sampai kapan? Kok Allah tega? Kok mesti seperti ini? Kok terus? Akhirnya hati kita tidak bisa ada dalam keadaan tenang, ya. Kenapa? Karena isinya aku. Padahal hati itu akan tentram kalau isinya Allah. Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Hati ini akan tentram kalau dia isinya Allah. Ingatnya Allah. Pulangkannya ke Allah. Mintanya ke Allah. Jadi bukan aku. Hati ini akan tenang kalau dia selalu merasa apa ya maunya Allah gitu. Bukan apa maunya aku. Yang bikin hidup ini tidak berada dalam keadaan tentram, tidak tenang, goyang-goyang, gonjang-ganjing, penuh dengan gejolak. Karena isinya hati aku gitu. Ya, aku terus. Allahnya kemana? Ya. Kalau Allah saja tidak menempati kedudukan yang utama sebagai raja dari segala raja di hati kita, ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Allah saja tidak kita tempatkan dalam kedudukannya, ya bagaimana lagi Nabi? Tapi kalau Allah kita tempatkan dalam kedudukannya sebagai zat yang maha dan kita menghamba kepadanya, maka gerak kita itu pasti mau ikut Nabi, ya. Pasti mau ikut Nabi. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Ali Imran 31, kalau benar engkau mencintai Allah, kalau benar engkau mencintai aku, kata Allah ya, maka engkau mengikut kepada Muhammad. Maka aku akan mencintaimu. Ini kan kisah cinta nih antara kita dengan Allah. Allah bilang, aku akan balas cintamu, aku akan mencintaimu, tapi kamu ikut ya kepada Muhammad. Nah itu tandanya kamu cinta sama aku, kata Allah. Ya, kalau benar kamu mencintai Allah, maka kamu ikut kepada Muhammad, maka Allah mencintaimu dan Allah hapuskan dosa-dosamu. Masya Allah ya. Tapi kalau kita aku dunia, ada cinta-cinta yang lain yang kita rasanya berat deh melepaskannya, meninggalkannya gitu ya. Padahal mungkin cinta-cinta itu ada juga yang jenisnya Allah tidak suka. Atau yang perilaku kita dalam cinta itu tidak pas dengan syariat ya. Nah ini perjuangan untuk betul-betul menempatkan kedudukan kita ya sebagai perempuan ini di dalam Islam, yaitu menjadi hambanya Allah Ta'ala.
Berikutnya di dalam Islam, perempuan itu punya kedudukan yang mulia, ya, dimuliakan oleh Islam. Mengapa perempuan ini dimuliakan oleh Islam? Karena Allah menyimpan satu alamnya Allah dilekatkan pada perempuan, yaitu alam rahim. Allah punya 5 alam. Yang pertama apa? Alam roh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzah. Yang kelima, alam akhirah. Ya. Ada yang dilekatkan pada ciptaan Allah yang bernama perempuan, ya, ciptaan Allah yang bernama manusia, insan, anisa, perempuan. Allah lekatkan alam rahim itu kepadanya. Allah tuh mengirim malaikat ke alam rahim. Ya. Allah itu mengirim malaikat ke alam rahim. Jadi jangan kita kira bahwa rahim kita ini cuma sekedar urusan fisik nempel gitu di tubuh kita, ya. Allah itu mengirimkan malaikat ke alam rahim, ya, bertugas untuk menghidupkan, ya, janin-janin yang ada di rahim, kemudian bikin catatan tentang urusan dunianya, susah senangnya, ajalnya, jodohnya, rezekinya, ya, itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Tapi malaikat ditugaskan sama Allah untuk mencatatkan saat janin ini sudah ada di dalam rahim, ya. Itu sebabnya perempuan itu dimuliakan di dalam Islam. Mereka tidak diwajibkan cari nafkah, mereka tidak diwajibkan untuk jihad di medan perang, ya. Mereka diutamakan untuk terhijab dan terlindung di dalam rumahnya. Bahkan masjid terbaik bagi mereka adalah rumahnya. Mereka tidak dilarang ke masjid, tapi kalau mereka ingin melaksanakan ibadahnya, sujudnya, salatnya semua di dalam rumahnya, maka itu pun yang terbaik, ya. Masya Allah, ya. Kemanapun mereka pergi, mustinya itu jadi beban mahramnya. Kudu diantar, kudu dijaga, kudu dilindungi. Inilah Islam memperlakukan perempuan, ya. Jadi kedudukan perempuan di dalam Islam itu dimuliakan. Maka mari kita muliakan diri kita. Jangan sampai Allah muliakan kita asal-asalan, ya. Kita asal-asalan. Allah muliakan kita, yang dimuliakan asal-asalan, ya. Yang dimuliakan, maaf, misalnya menutup aurat malas, ya, tutup aurat asal-asal aja gitu, ya. Nah, ini kan kita saling mengingatkan, ya, karena Allah muliakan kita. Maka kita memuliakan diri kita karena Allah memuliakan kita gitu, dalam kedudukan sebagai seorang perempuan, ya. Tapi kan zaman sekarang iya, karena zamannya sekarang yang sedang berjalan di muka bumi ini, kekuatan besar yang sedang ditakdirkan Allah, ya, berjalan di muka bumi ini bersandarnya pada Quran, bukan? Bukan kan? Iya. Maka kita merasa bahwa, tapi kan kehidupan sekarang, iya, karena memang Allah sedang uji. Allah sedang uji manusia-manusia yang menyatakan menghamba kepada Allah, yang menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang hidupnya bersandar pada Quran dan Sunnah. Allah sedang uji dunianya hari ini, yang sedang berjalan bukan kekuatan yang bersandar kepada Quran. Jadi rasanya seperti sistem hidup ini kok jadi gimana ya teh gitu. Ya itu memang ujiannya, kitanya mah tetap harus bersandar pada Quran, ya kan? Iya, begitu. Ya, jadi jangan sampai kita merasa, ya tapi kan hidup di zaman sekarang ini, ya mau zaman yang mana juga kita tetap bersandarnya pada Quran. Nggak pernah ganti kan? Nggak bisa, kecuali kalau mau ganti, ya silahkan. Kalau mau ganti silahkan ganti, bukan Quran lagi, apa jadi itu, nggak tahu, nggak ada lagi kan? Kitab suci itu kan cuma Al-Quran, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang kondisi kehidupan dunia kita saat ini bukan suatu kondisi yang ideal, ya, jika kita tetap mengacu kepada Quran. Sistem hidup, gaya hidup, cara hidup, distribusi, komunikasi, produk, semuanya. Karena memang Allah sedang uji. 100 tahun yang lalu sebelum kejatuhan Daulah Turki Utsmaniyah, maka di muka bumi ini ada kekuatan adidaya yang bersandar penuh kepada Quran.
Sehingga tatanan aturannya, pola hidupnya, cara hidupnya, struktur kepemimpinannya dan seterusnya itu semuanya memang bersandar kepada Quran dan Sunnah. Tapi kan Allah pergantikan 100 tahun yang lalu 1924 kekuatan besar itu jatuh, digantikan oleh kekuatan adik kuasa lainnya. Ya. Nah, jadi bagi kita para muslimah tetap kita mesti ingat kedudukan kita dalam Islam adalah hambanya Allah dan kedudukan kita di dalam Islam itu dimuliakan, ya. Dari mana sih kita tahu teh kalau kita dimuliakan? Iya, karena di masa sebelum Islam diturunkan perempuan itu jadi alat tukar. Ya, dia bisa dipakai jadi alat bayar. Perempuan itu dipelihara, jumlahnya tak terbatas. Yang melihara bisa banyak, bisa satu laki-laki, bisa ganti-gantian, ya. Bahkan dia sering dipasung, dikurung, ya, untuk kepentingan hasrat laki-laki. Bahkan pada budaya tertentu, diantaranya budaya Arab, ya, pada saat itu kalau lahir bayinya dikubur hidup, bayi perempuan, ya. Pada budaya Barat, seorang ayah berhak dia mau jual anaknya, ya, dia mau perlakukan apa itu berhak, ya. Nah, Islam itu turun untuk mengembalikan harkat dan hakikat perempuan dalam kedudukan yang mulia. Karena Allah berikan alam rahim, ya, maka kemudian ketika Islam datang, perempuan itu harus dihijab, harus ditutup, harus dilindungi. Harus dilindungi, harus tertutup. Ya, meja aja ditutup begini jadi lebih cantik, betul. Ya, kalau dibuka juga cantik sih mejanya, tapi setelah ditutup kan kayak lebih sempurna, ya. Iya, wanita kalau enggak ditutup juga ya Masya Allah ya, tetap aja wanita itu perhiasan, ya. Tetap kalau ukurannya fisik ya enggak ditutup, ya tentu saja tetap ada yang terlihat cantik, ya. Tapi kan dia tidak disempurnakan karena Islam itu kan menyempurnakan. Maka dalam Islam yang cantik justru yang tertutup gitu. Ya, tertutup sudah. Mengapa? Ya itu karena Islam memuliakan, jadi harus dihijab, bukan harus dibuka gitu. Bukan harus dipertontonkan, bukan harus diperlihatkan. Tapi ditutupi, dilindungi. Hijab itu kan artinya terlindung, pelindung, ya. Kayak kita kalau di masjid, tempat area sholat perempuan kan ada hijabnya kan? Iya. Nah, begitulah Islam mendudukkan perempuan itu, dimuliakan, maka dia harus terhijab. Nggak boleh laki-laki sembarang mau sentuh. Hati-hati, ya. Hati-hati. Ratu Kerajaan Inggris baru wafat ya beliau ya. Sepanjang menjabat, salah satu tatanan aturannya kemanapun pergi ke seluruh dunia ini, bertemu dengan siapapun orang-orang yang mau derajatnya presiden mau apa-apa, nggak ada salaman. Nggak ada salaman, nggak ada bersalaman, nggak boleh disentuh, ya. Nah, Islam memperlakukan perempuan seperti itu, tapi sering diserang, sering dianggap bahwa Islam itu menyulitkan perempuan, Islam itu mendiskreditkan perempuan. Nah, itu yang aturan dunia, yang urusan kerajaan aja begitu kok. Ya, ini Allah Ta'ala, nggak perlu jadi ratu kita, sudah diratukan oleh Islam. Kalau itu kan aturan kerajaan kepada ratu, yang ratu utamanya. Islam itu meratukan semua perempuannya, nggak boleh disentuh sembarang-sembarang, nggak boleh disentuh. Pingin salam pegang tangannya, tunggu dulu, siapa emang, kedudukannya apa, ya, status mahramnya bagaimana. Itu Islam tuh, begitu mendudukkan perempuan, dimuliakan. Nah, kitanya harus sadar bahwa kita dimuliakan oleh Islam, ya. Jadi setelah kedudukan perempuan dalam Islam itu sebagai hamba Allah, maka yang kedua dia dimuliakan. Dia sosok yang mulia, ya. Dia tidak boleh sembarang dipandang, dilihat. Dia bukan untuk diekspos, dia bukan untuk dipertontonkan, ya. Dia tidak boleh sembarang disentuh, tidak boleh sembarang dipegang, ya. Tidak boleh. Islam memuliakan. Islam menghijab sekali perempuan agar perempuan ini mendapat kedudukan yang, agar perempuan untuk menunjukkan tingginya kedudukan perempuan di dalam Islam.
Karena ketika perempuan itu, ini kedudukan perempuan dalam Islam selanjutnya. Ketika dia seorang anak perempuan, maka dia tameng ayahnya dari api neraka. Ingat ya, bagi sesiapapun yang ayahnya sudah tiada, tolong berjuang jadi wanita solehah. Karena kalian tameng ayah kalian dari api neraka. Kalau cinta sama ayah, sayang sama ayah, ya, kita anak perempuan itu bisa menjadi tameng, menghalangi api neraka kepada ayah kita. Ini kedudukan perempuan dalam Islam sebagai seorang anak. Maka jaga diri kita. Ya tapi ayah saya juga dulu gak ngajarin, gak gini, gak gitu. Nggak apa-apa, akan lebih mulia lagi kalau kita merasa ayahku dulu nggak terlalu mengajarkan aku urusan agama, tapi kitanya sekarang belajar, kitanya sekarang paham, dan kita berbuat untuk ayah kita. Ya, kita tolong ayah kita. Kan kita sendiri juga nggak mau masuk neraka kan? Ya maka jangan sampai orang-orang yang kita cintai, yang dekat kita, yang kita kenal, apalagi darah daging kita, kemudian kita biarkan masuk neraka. Lah kitanya aja nggak mau, masa orang lain kita biarkan masuk neraka? Kan gitu ya. Nah, jadi kedudukan perempuan dalam Islam ketika ia seorang anak, maka dia tameng bagi ayahnya dari api neraka. Masya Allah ya. Yang kedua, yang keempat ya, yang keempat. Ketika dia menjadi istri, maka dia akan menyelamatkan suaminya di hari akhir. Nabi mengatakan kepada sahabat, milikilah 3 harta di dunia ini yang akan menjadi keselamatanmu di hari akhir. Yang pertama, lisan yang selalu berzikir. Ini Nabi bilang kepada para sahabat laki-laki ya. Lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan milikilah istri yang soleha. Karena istri yang soleha, dia akan menyelamatkanmu di hari akhir. Kenapa? Karena laki-laki itu ribet mau masuk surga. Kalau perempuan itu dimudahkan. Memang pada hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ketika Nabi dibawa melakukan perjalanan Isra Mi'raj, lalu dibawa untuk melihat surga dan neraka, beliau katakan di neraka banyak perempuan. Ya. Kenapa? Perempuan itu harus menjaga 2 lubang yang ada pada dirinya, atau dia akan terjungkal ke neraka. Yaitu lubang di antara bibirnya dan lubang di antara kedua kakinya. Berikutnya Nabi mengatakan perempuan itu suka berbuat kufur. Kata sahabat, mereka kufur kepada Allah. Kata Nabi, tidak. Kufur kepada siapa ya Nabi? Kufur kepada suami. Nabi menjelaskan, mereka sering kufur kepada suaminya. Apabila kalian para suami berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun dan pernikahan, 1 kali saja kalian melakukan kekurangan, maka semua kebaikan kalian tidak ada nilainya di hadapan mereka. Ini yang membuat perempuan terjungkal ke neraka. Papa nih kalau urusan mama emang deh nggak pernah deh diingat-ingat. Nah padahal dia masih pulang ke rumah kan dia masih ingat punya istri. Ya. Papa nih kalau mama yang nitip aja lupa melulu. Coba kalau anak-anak, coba kalau keperluannya sendiri. Lah dia tiap bulan masih kasih nafkah sama kita, berarti kan dia masih titip-titip sama kita uang gitu kan ya. Uang itu kita pakai buat kebutuhan kita. Pokoknya ini Nabi menjelaskan dengan detail supaya kita selamat dari neraka. Ya, maka kita cegah lisan kita. Kita ingat, pokoknya kalau suami ini lagi bikin kekurangan, lagi bikin sesuatu yang kita nggak suka, yang kita ingat-ingat mesti kebaikannya. Karena kalau enggak, nanti lisan kita ngucap tuh seperti apa yang Nabi ingatkan, ya. Nah, ini yang bisa bikin kita terjungkal ke neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Tapi laki-laki mau ke surga itu lebih ribet dari perempuan. Perempuan tuh lebih dimudahkan oleh Allah. Kenapa sih laki-laki lebih ribet? Karena Allah mendudukkan laki-laki sebagai pemimpin bagi keluarga. Jadi urusan keluarga yang manapun itu laki-laki akan ditanya, dihisap. Urusan ibunya dihisap. Urusan adik perempuannya dihisap. Urusan kakak perempuannya dihisap. Urusan istrinya dia dihisap. Urusan anak-anak perempuannya dia dihisap. Dirinya sendiri dihisap. Bayangkan. Bayangkan para suami kita ini, ya. Berat mau masuk surga itu. Kalau bahasa kita mah ini ribet pisannya, ya. Maka Nabi katakan miliki istri yang soleha. Miliki istri yang soleha.
Itu akan meringankanmu di hari akhir. Istri yang solehah ketika dia berbuat dalam hidupnya dengan bersandar kepada Quran dan Sunnah, anak-anaknya akan lihat kan? Maka anak-anaknya itu akan meniru, anak-anaknya itu akan merekam itu gitu. Apalagi anak-anak perempuannya. Nah, maka kemudian nanti di hari akhir itu meringankan. Maka kata Nabi kepada laki-laki, miliki istri soleha. Nah, jadi kedudukan perempuan di dalam Islam, dia hambanya Allah, dia dimuliakan, ya. Ketika dia seorang anak, dia tameng bagi ayahnya dari api neraka. Ketika dia seorang istri, dia akan menjadi penyelamat bagi suaminya di hari akhir, ya. Nah, yang terakhir ketika dia seorang ibu, surga di telapak kakinya. Semua kita ingin masuk surga. Nabi katakan surga itu di telapak kaki ibumu. Ya. Mari kita sadar, ya, apalagi sudah diberi kesempatan jadi ibu. Allah kasih kesempatan surga di telapak kaki ibu. Surga itu puncak kenikmatan, tapi didudukan di telapak kaki seorang ibu. Bayangkan tingginya kedudukan perempuan di dalam Islam. Ya, ini kan pengajaran-pengajaran Islam yang seperti ini kita mesti sebarkan dalam bahasa yang mudah dipahami, ya, oleh mereka yang misalkan ada pandangan-pandangan yang menyebut Islam itu mendiskreditkan perempuan, menyusahkan perempuan, menindas perempuan. Bagaimana mungkin surga yang begitu tinggi sebagai puncak kenikmatan dan tujuan dari kehidupan manusia, kepinginnya masuk surga, itu disebut di telapak kaki ibu. Jadi kedudukan ibu itu sebegitu tingginya. Maka ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, beritahu kepada kami, ini ketika kami di dunia, kepada siapa sih kami tuh harus paling melakukan kebaikan, itu kepada siapa? Maka Nabi menjawab, siapa? Ibu. Lalu berikutnya? Ibu. Selanjutnya? Ibu. Selanjutnya? Baru ayah. Ayahmu. Selanjutnya Rasulullah, kaum kerabatmu dan yang lain-lainnya. Ya. Itulah kedudukan perempuan dalam Islam. Ketika dia menjadi ibu, ibumu, 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 ayahmu, kaum kerabat dan yang lain. Islam itu begitu tinggi mendudukkan posisi perempuan, ya. Dia itu didahulukan, dia itu dijaga, dia itu dihijabi, dia itu tidak boleh kerja, tidak boleh cari nafkah, ya. Dia itu menerima, ibaratnya kalau bahasa bercanda-candaan kita, kerja, store. Ibaratnya ya, kalau bercandanya maka laki-laki wajib, laki-laki itu wajib. Tapi kan ada aja teh laki-laki yang nggak, ya itu makanya ya, itu kembali kepada manusianya mengamalkan nggak iman dan takwa, ya. Kalau mengamalkan iman dan takwa, perempuan, istri, dia suruh di rumah. Atau kalaupun pergi keluar, pasti didampingi, belanja ya sama suaminya ikut. Kalau enggak, mama di rumah sini daftarnya, gitu ya. Ntar papa yang belanja. Karena di masa kehidupan yang disandarkan pada ketentuan Quran dan Sunnah, ya perempuan itu tidak masuk-masuk pasar, gotong-gotong yang berat-berat, ya. Itu semua dikerjakan oleh suaminya. Nah, baru nanti tiba di rumah, diberikan itu semua belanjaan, masak. Ayo kamu masak, gitu ya. Yang memasak adalah perempuan. Tapi yang kasih daftar, nih, ini daftar belanjaan ya, gitu. Yang bayar, ya dia yang bayar. Kan dia yang nafkahi. Nah, jadi Islam itu memuliakan kedudukannya perempuan. Mari kita memuliakan diri kita, ya. Mari kita jaga aurat kita dengan baik, mari kita jaga pola pergaulan kita dengan baik, ya. Mari kita jaga mata, kita tundukkan pandangan, ya. Bagi yang diberi keadaan-keadaan khusus oleh Allah, ya, semisal diberikan raut wajah, aura wajah yang punya daya tarik, ya, atau misalkan diberi kondisi kehidupan, ya, dengan amanah yang mesti banyak bergerak sendiri dan seterusnya, mari tutup ya dengan niqab, tutupi diri kita, ya, hijabi diri kita sehingga Allah mendatangkan pertolongannya yang lebih dan lebih lagi kepada kita. Jadi secara singkat demikian ya, bagaimana kedudukan perempuan di dalam Islam. Terakhir Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya perempuan solihah derajatnya lebih tinggi dari bidadari di surga.
ketika mereka nanti masuk ke syurga, merekalah yang menjadi ratu dari para bidadari. Bidadari itu menjadi dayang-dayangnya. Ya. Jadi berjuang menjadi wanita solehah di dunia itu karena kita berharap kita akan menjadi ratu bidadari. Dan laki-laki yang soleh, dia akan dapat ratu bidadari. Semoga suami kita soleh ya. Jadi nanti di syurga betul-betul kumpul lagi kita ratu bidadari. Ya pasangannya ya suami kita lagi ya. Ya suami kita mesti jadi laki-laki yang soleh ya. Laki-laki yang memang masuk dalam kriteria untuk dapat ratu bidadari. Dan istri-istrinya yang soleha inilah yang insya Allah nanti menjadi para ratu bidadari di syurga ya. Nah inilah derajat perempuan di dalam Islam. Bidadari yang sebegitu disebut dalam Quran ya, surah Ar-Rahman ya, surah Waqiah, betapa cantik, jelita, bersih, suci, terjaga ya, ditempatkan di syurga. Ternyata derajat perempuan salihah lebih tinggi dari itu. Lebih tinggi dari itu. Kenapa? Karena perempuan salihah dia berjuang di medan ujian. Bidadari dia diciptakan, dia disimpan di jannah. Sudah surga itu tidak ada perjuangan, tidak ada lelah, tidak ada sakit, tidak ada. Tapi perempuan solihah dia menghadapi sakit, dia berkorban, dia menangis ya, dia bertahan, dia bersabar. Dia melakukan dengan segala daya upayanya supaya Allah ridho kepadanya. Maka inilah yang Nabi katakan, itu sebabnya derajat mereka lebih tinggi dari bidadari surga. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah pada waktunya nanti betul-betul jadi ratunya bidadari di syurga. Amin ya rabbal alamin. Jazakunallah khairan kasir. Teteh kembalikan dulu kepada Teh Dewa. Semoga ada manfaatnya. Maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini aku dari tadi tuh nyatet Teteh. Biasanya jarang nyatet. Entah karena duduk di depan. Tapi memang ingat ini sedikit pengalaman Teh. Pernah baca buku cuma akunya belum berilmu. Maksudnya gini, belum punya ilmu agama yang cukup baik. Jadi baca bukunya bagus banget deh. Ingat dulu tentang wanita. Jadi kewajiban wanita. Tapi waktu baca tuh jadi kesel sendiri Teh, karena saya ikut duduk aja deh Teh. Karena di situ ya seperti Teteh bilang bahwa wanita itu kan mulia. Ingat banget sampai kita kan inget ya kalau mau sholatnya pengen di masjid biar dapat pahalanya 27 kali. Begitu baca buku itu Teh, di situ tulisnya tempat yang terbaik bagi perempuan di rumah. Iya, di halaman rumahnya. Jadi daripada di masjid masih di halaman rumahnya. Dari halaman rumahnya adalah di dalam yang terbaik ruangannya. di dalam. Yang terbaik lagi di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya sampai dalam hati segini. Kan aku pengen kayak laki-laki dapat pahala itu gitu loh Teh. Nah, saat itu belum ngerti Teh. Jadi kesel aja baca buku itu. Karena seperti Teh bilang, rasanya kok ini menyudutkan kita. Nah, cara pandangnya ini loh masih, kok kayaknya nyudutin perempuan banget sih gitu. Tapi ternyata seperti Teteh bilang bahwa kita itu ya karena justru ketika kita mengikut apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala itu, bahwa kita menjadikan keberadaan kita di rumah sebagai sebaik-baiknya keadaan kita, ya di situ kita dapat pahala yang luar biasa. Ketika tadi dibandingkan, kalau sholat ke masjid berjamaah dapat 27 kali lipat. Ya kalau laki-laki kan diharuskan. Karena kita tidak diharuskan, jadi kita bisa dapat pahala itu dari amalan lainnya. Nah, amalan lainnya itu apa? Amalan lainnya adalah menjadikan rumah sebagai sebaik-baik tempat bagi diri kita. Yaitu akan dapat ganjaran juga berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi bukan laki-laki dapat terus kita nggak dapat, itu enggak ya. Apalagi kita menstruasi tiap bulan ya. Apalagi kita hamil, apalagi kita melahirkan ya, itu kan semua ganjaran berlipat-lipat ya. Itu ganjaran bahkan kita mengurusi anak, mengurusi rumah tangga, mengatur segala urusan rumah tangga, itu semuanya bisa membuahkan pahala syahid loh ya, pahala jihad ya. Itu ada disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Masya Allah ya, ganjarannya dari Allah kepada wanita juga memang begitu luar biasanya ya.
Bahkan wanita dimudahkan ke syurga. Mereka sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, mereka menjaga kemaluannya dengan sebaik-baiknya, mereka taat kepada suaminya, maka mereka sudah menggenggam syurga. Bahkan boleh masuk dari pintu syurga yang manapun kan. Kita mau masuk dari satu pintu syurga aja susah. Pintu syurga itu khusus. Satu pintu buat ahlul sholat. Kalau enggak benar-benar ahli sholat, dia enggak bisa masuk lewat pintu itu. Ada pintu untuk ahlul saum. Kalau enggak benar-benar dia bagus saumnya, saum Ramadan, saum sunnahnya, ya dia enggak bisa masuk lewat pintu itu. Ada pintu ahlul ilmu, ya orang-orang berilmu. Ya kalau enggak berilmu dia enggak bisa masuk lewat pintu itu. Gimana kita? Tapi kalau perempuan, ya perempuan dia misalnya bukan ahlul ilmu, dia bukan juga ahlul saum gitu ya. Dia bukan ahlul, dia bukan ahli-ahlinya. Tapi dia kerjakan yang 4 ini, maka dia bebas mau masuk dari pintu surga manapun. Ini kan luar biasa. Laki-laki masih dihisap, dia masih ditanya macam-macam sama Allah. Astagfirullahaladzim ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Jadi memang kita sebagai perempuan wajib merasa sangat bersyukur ya Teh ya. Iya. Karena tinggi sekali derajat kita. Oleh karena itu seperti Teh bilang tadi bahwa ya kita harus memperlakukan diri kita sebagai tadi apa ratunya ya, Ratu bidadari. Ratu bidadari karena bidadari surga aja menjadi dayang-dayangnya kita nanti ya Teh ya. Masya Allah. Oke, baik. Ini boleh kita mungkin kalau ada yang mau bertanya atau sharing sama Teh Peggy, boleh di luar ini atau harus di dalam tema ini Teh? Tapi mungkin ya bebas, baiknya silakan. di dalam tema ini karena temanya ini juga tadi cukup luas ininya untuk teman-teman yang mau bertanya atau curhat juga boleh deh, boleh. Oh boleh, Teh Ade, aku kesana aja atau Teh Ade maju sedikit biar ini, ya maju. Silakan Teh Ade. Biar kedengeran pakai mic-nya ya. Sini ke tengah. Biar kelihatan. Nah. Waalaikumsalam. Coba boleh didekatkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengerannya Teh Peggy ya. Bagaimana kiat-kiatnya kalau diri kita sedang futur dan bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa lebih istiqomah ya dalam beribadah. Futur itu kan artinya iman kita anjlok gitu ya. Iman kita tuh kayak lagi drop, lagi turun. Dan ini tidak bisa dihindari karena manusia masih ada di dunia, jadi dia masih bersinggungan dengan banyak sekali urusan dunia. Dia hidup di dunia dikasih perasaan sama Allah ya, dan perasaannya diisi, memang perasaannya itu diisi, ada rasa sedih, rasa gelisah, rasa tentram, rasa tenang. Nah yang kita mesti kejar ini kan agar hati kita itu stabil ya, hati kita tuh stabil, hati kita itu kokoh. Nah hati kalau mau kokoh, dia stabil ya, dia tenang, dia tidak bergejolak. Dunianya bisa bergejolak, kita bicara hati bukan keadaan. Kalau keadaan bisa bergejolak ya, ada musibah, ada kehilangan, ada dikhianati, ada kerugian kah, ditipu kah, apa ya namanya, takdir silih berganti. Nah tapi bagaimana menghadapi itu semua dengan hati yang tenang gitu ya, karena kan pertanyaannya bagaimana kalau kita sedang futur, maka kita bicara tentang hati, karena futur itu maknanya imannya turun. Iman itu adanya di hati ya, iman itu kan di hati, hati itu tempatnya iman ya. Kenapa iman itu adanya di hati? Karena iman itu artinya yakin tanpa kecuali, tidak ada kecualinya, yakin utuh dan bulat. Nah yakin itu kan bagian dari rasa ya, rasa hati kita yakin kepada Allah, maka ini menjadi pijakan untuk perbuatan kita gitu. Nah kembali lagi, jika kita ingin mengelola futur, hatinya mesti tenang. Kalau hati ingin tenang, maka ada 2 panduan dari Nabi SAW. Yang pertama, ada 2 nas ya. Nas ini dalil
dalil yang kita pergunakan ya. Nah ini nasnya tadi dari Quran 1, dari hadis 1 ya, yang Teteh sampaikan. Hati itu akan tenang kalau dia selalu zikir. Dia ingat sama Allah terus ya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Jadi kalau kita sedang futur, zikirnya mesti dikuatkan. Karena futur itu artinya iman kita merosot. Iman kita merosot kenapa sih? Karena hatinya sedang tidak kokoh, nggak kuat ya. Nah ini nih, handphone ini kan ditaruh di apa ini namanya nih? Apa sih namanya ini? Tripod. Kalau tripodnya merosot, handphonenya merosot nggak? Merosot kan? Nah iman itu adanya duduknya tuh di hati. Jadi kalau hatinya melorot, ya dia melorot gitu. Kalau hatinya bergejolak, imannya pasti gonjang-ganjing, naik turun gitu ya. Maka kuncinya hati mesti kokoh. Nah hati akan kokoh, dia tenang, dia kuat gitu. Kalau zikirnya kuat. Jadi kalau futur, kuatkan zikir kita. Nah, zikir itu artinya menyebut-nyebut Allah. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, tidak akan istiqomah imanmu sebelum istiqomah hatimu. Tidak akan istiqomah hatimu sebelum istiqomah lisanmu gitu. Ya ini penjelasan lah dari Ar-Raddu ya, surah Ar-Raddu 28 tadi, ala bizikrillahi tatmainul qulub, dijelaskan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan, iman kita tidak bisa kuat kalau hati kita tidak kuat. Hati kita tidak akan kuat kalau lisan kita tidak kuat. Nah lisannya tuh harus kuat ngapain? Harus kuat zikir. Jadi dimulainya dari lisan. Nah zikir itu artinya mengingat Allah dengan terus menyebut-nyebut Allah. Nanti hati kita akan kuat. Nah kalau hati sudah kuat, dia tegak lagi tuh, kayak tripodnya tegak, ya imannya kan tegak kembali. Nah jadi salah satu cara di tahap awal kalau kita merasa sedang futur, ya kita mesti kuatkan zikir kita. Nah zikir ini bukan berarti nyebut-nyebut aja. Ya, zikir itu kan mengingat Allah. Jadi kalau lisannya sudah menyebut, maka kita tuangkan dalam perbuatan. Kalau lisan kita sudah subhanallah, 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 berarti perilaku kita saat itu tuh, apapun yang sedang kita hadapi, kita mesti subhanallah perilakunya. Lisannya nyebut subhanallah, apa artinya? Iya, maha suci ya? Yakin kan? Maha suci ya? Nggak ada salahnya kan Allah? Nggak ada kotornya ya? Nggak ada kelirunya ya? Maha suci Allah. Maka apa yang sedang kita alami saat itu, maha suci Allah. Maha suci Allah. Udah, jangan kita tanya kenapa. Jangan kita bilang kok begini. Berhenti sudah, maha suci Allah. Kita mengucap alhamdulillah. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Sudah, keadaan kita apapun, apa yang kita alami, kita puji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sudah, mau kita sedang sakit, kita sedang susah, masa sakit alhamdulillah teh? Iya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masa memuji Allah milih-milih? Ya jangan dong, kata Nabi, bersyukurlah kepada Allah dengan memujinya dalam segala keadaanmu. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, itu kalau kamu lagi merasa susah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmus shalihat, itu kalau kamu lagi merasa senang. Ya, jangan berhenti memuji Allah. Lisan kita mesti zikir, perilaku kita juga zikir. Itu akan bikin hati tenang, nanti tegak lagi deh imannya. Ya. Nah ini cara pertama yang mungkin Teteh bisa share. Kemudian yang berikutnya, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bil ta'at wa yankus bil maksiat. Iman itu dia bisa naik, dia bisa turun. Sudah memang begitu keadaan iman. Maka kata Nabi, yazidu bil ta'at. Naikkanlah dengan ketaatanmu. Ya, wayangkus bil maksiat, dia akan turun kalau kamu maksiat. Jadi kalau kepingin iman ketika kita futur, kepingin iman kita naik lagi, maka bil taat, kuatkan taat kita, kuatkan zikir kita, ya, kuatkan Quran kita, bil taat, taat lagi sama Allah. Misalnya apa? Kemarin kita habis marah-marah, tobat, minta ampun sama Allah. Habis itu janji, sudah aku berusaha, ya Allah tolong hamba nggak mau lagi deh marah-marah kayak begini, ya. Jadi iman tuh naik turun, bukan naik turun sendiri, bukan. Tapi ada sesuatu yang membuatnya jadi turun.
kita habis marah-marah, kita habis bicarakan aib teman kita habis mendekati zina, kita nanti pasti ada deh pertandanya, kelihatan gitu ya. Yaitu diantara pertandanya kegelisahan hati yang luar biasa. Rasanya drop, rasanya mau baca Quran males, susah banget pengen baca Quran tuh. Kenapa sih kok kayak nggak ketemu gitu waktunya gitu, ya. Padahal karena kita terhalang, karena memang Allah, ya udah Allah sudah mau kita baca Quran. Astagfirullahalazim. Ya, jadi kita kayak mau baca Quran kayak nggak ketemu gitu waktunya. Hari lewat banyak yang kita kerjakan, tapi kok nggak baca Quran ya aku gitu. Zikir pagi, zikir petang, bablas terus. Kepingin bangun qiyamul lail, tahajud, nggak pernah bisa kebangun. Sudah melek, udah, tapi kok tidur lagi terus gitu, ya. Apa sih ini, kenapa gitu. Nah ini ada ketaatan yang kita mesti naikkan. Nah menaikkan ketaatan ya termasuk mengusahakan yang sedang drop ini, itu kan namanya taat. Kita sedang merasa, iya ya 2 minggu ini kok jadi nggak baca Quran ya aku tiap hari gitu, kenapa ya. Padahal yang lain-lain urusan dunia beres gitu, belanja beres, masak beres, apalah pokoknya semua yang kita kudu kerjain tuh kita bisa kerjakan, tapi baca Quran nggak ketemu waktunya. Nah berarti di antara kita menaikkan taat, yaitu betul-betul menyediakan waktu untuk baca Qurannya. Supaya, apa sih kalau kita bahasa sehari-hari suka bilang tuh pecah telur gitu ya. Supaya pecah telur dulu, baca Qurannya. Nah Allah kan lihat, oh iya dia berjuang lagi buat taat gitu. Biasanya kita kemarin rutin tuh baca Quran tiap hari, maupun 10 halaman, 15 halaman, pokoknya nggak kelewat deh. Tapi ini udah 2 minggu kok begini amat ya. Itu lagi futur tuh ya. Nah lagi futur kan kalau kita biarkan terus ya futur terus. Manusia itu ditaruh di dunia sama Allah kan untuk berusaha. Jadi kalau dia nggak berusaha ya udah dia begitu terus. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahan pada dirinya sendiri. Jadi perubahan besar nih, kebaikan yang besar ini tidak akan terjadi kalau setiap kita sebagai muslim itu tidak melakukan perubahan pada diri kita. Jadi kalau kita merasa, kenapa ya dunia Islam kok saat ini kondisinya sedang begini, maka kita bilang sama diri kita, Hadijah, ayo rubah, ayo perbaiki dirimu, supaya kebaikan perubahan bagi kaum ini terjadi. Karena dimulainya dari diri kita. Maka setiap kita itu punya tanggung jawab terhadap agama Allah ini. Bukan kita bilang, aku kan bukan pendakwah, aku mah kan penyimak aja. Enggak, setiap kita punya tanggung jawab pada agama ini. Karena kita yang harus melakukan perubahan agar perubahan yang besar itu terjadi. Ya. Nah ini enggak bisa kalau kita futur, terus kita juga biarin aja. Ya udah deh nggak apa-apa. Ya nanti juga aku bisa lagi baca Quran. Kapan nantinya kalau kita nggak berusaha? Sekarang nih teteh lapar, makanannya di sana. Cuma bilang, aduh lapar. Lapar deh pengen makan. Tapi nggak ke situ. Ya gimana kan nggak bisa kan Teh Dewa? Ntar kalau makan suruh jalan sendiri ke teteh, bingung ya. Kan nggak bisa, kita mesti bergerak kan, mesti bergerak gitu. Jadi kalau lagi futur ya kita nggak bisa. Kalau apa nih futur kita kenapa dan futurnya apa gitu. Futur kita kenapa kita mesti cari tahu, karena petunjuknya Nabi al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil taat wa yanqus bil maksiat. Iman tuh melorot kalau kamu ada maksiat gitu ya. Itu kita mesti cek. Karena apa ya, oh aku marah-marah, oh aku ngomongin orang, oh aku gibah, oh aku ceritakan aib rumah tanggaku, oh aku habis bentak anak, oh aku habis menyakiti suami dengan kata-kataku misalnya, oh aku habis mendekati zina, oh aku habis menggunakan riba, oh aku apa nih, jadi iman tuh melorot gitu. Ya hati apa, kita coba cari, kita coba muhasabah penyebabnya. Kedua, kita lihat apa futurnya. Misalnya aku biasa sholat tepat waktu, sudah berminggu-minggu sholatnya mepet-mepet terus, duhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya bablas, padahal waktunya panjang ya. Kita mesti cek futurnya apa. Berarti itu yang kita mesti perjuangkan, mesti cepat berjuang untuk balik lagi sholat tepat waktu. Misalnya apa futurnya? Sholat kita mah yang wajib aman. Tapi kok qiyamul lail yang udah bertahun-tahun rutin sekarang kok 2-3 minggu ini kok gagal terus gitu. Berarti itu yang kita mesti perjuangkan. Kita mesti naikkan lagi taatnya. Ya jadi futur tuh nggak bisa cuma
awang-awang, kita mesti cek, mesti muhasabah apa kira-kira nih penyebabnya. Udah pasti maksiat, udah pasti karena Nabi mengatakan itu. Jadi pasti ada maksiat apa nih ya. Ya tentu kita sehari-hari tidak terlepas dari dosa ya. Kan Nabi mengatakan semua anak cucu Adam adalah pendosa, sebaik-baik pendosa adalah yang selalu bertaubat. Maka tiap hari kita mesti sholat taubat ya. Tiap hari kita mesti istighfar minimal 100 kali. Tiap hari kita mesti doa memohon ampun kepada Allah ya. Itu mesti setiap hari karena kita selalu diliputi oleh dosa. Tapi ada maksiat-maksiat yang semisal kita selama ini sudah pernah bisa mencegahnya, menghindarinya. Tapi kemudian sekali waktu kita jatuh lagi ke sana. Nah ini akan bikin iman kita melorot. Maka yang sudah konsisten kita kerjakan juga, sholat tepat waktu bisa berantakan, baca Quran tiap hari bisa nggak kena-kena, bangun tahajud rutin bisa bablas terus ya. Ini kita mesti cek, kita mesti muhasabah. Nah caranya menghadapi futur, apa yang sudah kita cek itu kita perbaiki. Tobat, minta ampun, berhenti. Lalu kemudian apa yang melorotnya cepat kita perjuangkan supaya naik lagi. Nanti Allah yang tetapkan. Allah yang akan kembalikan ke posisinya, bukan kita. Allah yang akan kembalikan. Karena kita bisa sholat tepat waktu, dulunya kita pernah sholat berantakan. Ya, kita bisa tutup aurat, dulunya kita buka-buka aurat. Ya. Kita bisa sekarang rutin ada di majelis seperti ini, dulunya maaf kita dugem gitu ya. Ini Allah yang punya mau. Maka kalau Allah sudah tempatkan kita di sini seperti ini, jangan sia-siakan, jangan sempat lagi kita mikir, aduh aku masih pengen deh ya kalau bisa mah ya icip-icip dikit-dikit datang party-party jedang-jedung sedikit misalnya ya, maaf ya. Jangan sempat, nanti begitu kita coba dicopot sama Allah dari jalan ini. Naudzubillah min dzalik ya. Sudah kita bertahan supaya kita juga bisa menjaga diri kita dari futur. Jadi futur dihadapi dengan zikir ya, Qur'annya dikuatkan lagi, ibadahnya ditingkatkan, muhasabah cek ya, apa ini ya yang kira-kira menjadi sumber kefuturan ini, kemudian yang futurnya apa, usahakan naik. Usahakan supaya nanti Allah katrol, Allah dorong terus sampai naik, Allah tetapkan lagi kita di situ. Gitu ya. Jangan kira kalau kita sudah bisa rutin tahajud itu karena kita bisa. Enggak, karena Allah tetapkan kita di situ. Ya, karena Allah tetapkan kita di situ. Dan Allah tetapkan kita di situ karena Allah melihat usaha kita sudah pantas diganjar dengan ketetapan di Qiyamul Lail. Tapi kalau belum, ya masih ups and down terus kita kejar sampai Allah plak ridho menetapkan kita di Qiyamul Lail sehingga kita menjadi hamba yang terus Qiyamul Lail. Ya. Allah jadikan kita hamba yang terus sholatnya tepat waktu. Nanti Allah yang jadikan, tapi kita yang usaha. Kita yang ikhtiar. Hamba tuh usaha terus. Allah yang tetapkan. Kira-kira gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Teh Peggy, makasih. Oh ya, kita boleh sampai berapa pertanyaan ini, Budian? Oke, 2 lagi. Jadi untuk teman-teman yang itu juga Teh Peggy, boleh bentar ya, Teh Aci. Boleh minta ini nggak Teh Peggy, kalau tadi seperti Ade bilang tuh tadi namanya Ade, futur itu Teh Peggy bilang kita doa, kita zikir. Ada nggak sih doa khusus Teh Peggy yang kalau kita lagi futur itu, lagi down-downnya tuh, lagi jatuh-jatuhnya, doanya apa ya Teh Peggy biar kita ingat lagi gitu loh, yang mungkin biasa tiap hari Teh Peggy doa kerjakan. Iya baik. Iya tadi juga kan pertanyaannya bagaimana supaya bisa lebih istiqomah ya. Kan Nabi sudah bilang tidak akan istiqomah iman kalau tidak istiqomah hati, tidak akan istiqomah hati kalau tidak istiqomah lisan. Jadi untuk istiqomah jaga lisan, jangan sembarangan dengan lisan kita. Tidak akan Allah tempatkan kita jadi hamba yang istiqomah kalau lisan kita masih asal-asalan. Lisan kita tidak pernah mengambil kekhususan untuk zikir, lisan kita dalam bicara sehari-hari juga jelek, tidak bagus ya. Lisan kita sehari-hari juga banyak menyakiti, ada aib-aib terlontar terus dari lisan kita. Bagaimana Allah mau istiqomahkan? Ya, jaga lisan kita. Kata Nabi lebih baik diam, bicara yang baik atau lebih baik diam. Jadi kalau kita merasa bahwa hati udah bergejolak, mulut nih udah nggak tahan pengen ngomong, ingat kata Nabi, lebih baik diam. Lebih baik diam. Jadi kita berjuangnya untuk diam gitu. Dan itu berjuang loh.
Namanya hati bergejolak, udah emosi, udah nggak terima, udah ini mulut udah pengen udah pengen keluar semuanya. Tapi ingat, aduh, kata Nabi lebih baik diam. Dan berarti berjuang kan? Berjuang untuk diam. Nah, gitu. Jadi nggak terjadi tuh potensi konflik, perpecahan, ya. Akhirnya berantemkah, apakah gitu ya. Ini dalam semua hubungan. Hubungan dengan suami, maksudnya hubungan suami dengan istri, hubungan dengan sahabat, hubungan dalam relasi-relasi lainnya, kegiatan kah, bisnis kah, usaha kah, apakah. Bicara yang baik atau lebih baik diam. Kalau kita mengontrol lisan kita, insya Allah Allah akan tolong kita menjadi istiqomah, ya. Dan minta istiqomah sama Allah itu ya tentu saja ya. Doa yang paling sering disebut oleh Nabi dalam hadisnya ya itu adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini doa untuk minta ditetapkan terus di jalan agama Allah ya. Allah yang maha membolak-balikan hati. Nah kan karena hati kita suka kebolak-balik, suka naik turun ya. Maka kita minta Allah yang tetapkan hati kita di jalan agama Allah supaya kita istiqomah. Nah kitanya usaha lewat lisan kita. Lisan itu kan bahaya. Dia bisa kita udah sholat, kita sudah saum ya, kita sudah zakat, sudah sedekah, tapi lisan kita tidak terjaga. Ini yang bikin kita terjungkal ke neraka. Ya, amalan-amalan lainnya jadi surut. Kan nanti dihisap, dihitung. Gara-gara ini hitungan yang lainnya jadi nggak nyampe gitu. Ya, misalnya amalan-amalan yang lainnya tuh udah dinilai gitu ya, dapat nilainya 130 misalnya. Lisannya itu kan keburukan, ternyata keburukannya 250. Ya habis dong berarti kan, pendapatan kita habis dong. 250 dikurang 120, sisanya malah buruk, kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Karena ini bahaya memang, ini bahaya besar. Kita sholat, melafazkan, bacaan kan? Yang melafazkan apa? Lisan kan? Lisan. Kita doa, mohon sama Allah. Yang melafazkan doa kita siapa? Lisan kan? Iya. Semuanya tuh lisan. Kita bicara buruk, yang melafazkan lisan. Kita memaki, yang melafazkan lisan. Kita melihat, yang bicara apa? Lisan. Masa matanya yang ngomong? Matanya yang lihat kan? Yang nyampaikan lisan. Kita nyium. Ih wangi deh. Masa hidungnya yang ngomong wangi deh? Lisan kan yang ngomong ya, yang nyium hidung. Kaki kita kesandung, yang kesandung kaki. Yang ngadu siapa? Lisan. Bayangkan bahayanya lisan. Bayangkan bahayanya lisan, ya. Makanya ekstra, makanya Nabi ekstra mengingatkan, ekstra diam, udah diam aja ya, diam. Gak usah pakai, tapi ngomong dikit boleh kan? Gak usah diam aja. Kata Nabi diam. Kalau bisa ngomongnya yang bagus, kalau nggak bisa diam, udah. Kalau misalnya ngomel-ngomelnya sama tembok boleh nggak teh? Kan kita kan perempuan masih aja. Ya temboknya mah nggak bisa ngebalas, tapi malaikat Allah kan nyatet. Ya kan kadang-kadang kalau lagi sebel misalnya sama temen si A, daripada ntar ketemu masih kesel, jadi ngomelin buat tembok gitu loh. Gitu, nggak boleh. Ya abis itu istighfar. Itu nggak boleh juga ya? Ya nggak boleh dong, kan malaikat ada terus. Malaikat kan ya, catat. Diam itu ya teh ya. Ya soalnya malaikat, masalahnya tuh malaikat nyatat gitu. Biarpun sama tembok dicatat itu ya teh ya. Yang mau sama siapa juga dicatat. Malaikat kan tugasnya mencatat ya, apa juga dicatat. Allah kan maha baik, kita dikasih asisten. Allah mah nggak perlu kali catatannya malaikat. Ngapain Allah lihat-lihat catatan malaikat? Nggak usah pakai lihat, Allah tahu ya. Allah maha tahu kan. Ngapain? Masa Allah butuh catatannya malaikat? Ya enggak butuh lah. Allah kasih malaikat buat asistenin kita supaya semuanya tercatat. Kita kalau punya asisten, misalnya Teteh punya asisten Teteh ngapain sih? Ngurusin kegiatan Teteh kan? Nyatat, bikin jadwal, kemudian melaporkan ini dan itu, mereview, ya kan? Membantu kita. Itu malaikat nyatat, malaikat itu mendoakan kita, ya. Malaikat itu lapor kepada Allah, ya. Itulah malaikat. Jadi sebisa mungkin lah kita berusaha untuk, ya gini misalnya, aku daripada ditahan-tahan mendingan aku teriak sama tembok. Yang jadi masalah bukan temboknya, yang jadi masalah teriaknya, gitu.
Yang jadi masalah bukan temboknya, yang jadi masalah adalah kita masih bersikap mencari cara melepaskan emosi dengan teriak gitu. Padahal teriak itu Allah nggak suka. Bukan soal teriaknya sama tembok, tapi teriaknya itu Allah nggak suka. Allah nggak suka. Nabi mengatakan salah satu tanda seorang Muslim yang beriman itu lisannya baik, itu tandanya. Nah kalau teriak itu bukan kebaikan, ya. Teriak, aku nggak terima, gitu teriak kan, ya. Karena dalam riwayat para nabi dan rasul, perempuan-perempuan salihah, mereka mengadu kepada Allah dengan suara yang direndahkan, bukan ditinggikan. Jadi berusaha untuk tidak meninggikan suara dalam keadaan apapun. Ya tapi kan kita manusia biasa, ya makanya dikasih taubat sama Allah gitu. Allah udah tahu kok kita ini bagaimana. Ya jangan tinggikan suara tapi kita teriak. Maka untuk menghapuskannya kita taubat kepada Allah. Gitu kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih bisa untuk bertanya lagi, boleh Aci? Silakan ke tengah sini, Ci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aci cuma ingin bertanya, apakah setiap ujian dari diri kita atau yang menimpa kita itu adakah hubungannya dengan dosa yang mungkin pernah kita perbuat atau keluarga atau berhubungan dengan perbuatan dosa kita yang sebelumnya teh. Terus pengen jurus ya atau rumus atau apalah untuk ketika kita menghadapi ujian itu dan ngerasa kita down banget gitu teh, apa yang bisa kita lakukan saat itu yang rasanya bisa membantu kita untuk bisa berdiri kembali mungkin atau minimal menegakkan kepala kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebentar ya, Teteh lagi mencari ayatnya. Sepertinya sore ini banyak wanita-wanita galau, Teteh. Pertanyaan. Saya juga pengen curhat. Udah diwakili teman-teman. Sebentar ya. Itu ayatnya. Untuk yang bertanya sambil Teh Peggy mencari suratnya, ya kita akan beri door prize tadi ya. Oke, terima kasih pada panitia. Jadi boleh nanti ada satu pertanyaan lagi. Oh tadi iya mohon maaf ya lupa itu tadi dari Rahmania dari Al-Saidah. Oke nanti Al-Saidah udah ya jangan nanya-nanya lagi ya banyak nanya Al-Saidah mah. Rahmania ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat aja ya. Sebetulnya mungkin kita kalau baca Quran ya, makanya biasakan baca Quran dengan artinya supaya dia muncul ingatannya ya. Teteh tadi agak lupa, astagfirullahalazim. Ini diantaranya ya, Asy-Syura ayat ke-30. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah yang memaafkan banyaknya dari kesalahan yang kalian lakukan. Ya. Oh ya, astagfirullah. Teteh cari ayat ini sebetulnya. Bismillah ya. Surah Ar-Rum, masya Allah, alhamdulillah Allah ingatkan. Ada pada surah Ar-Rum. Tunggu ya ayatnya. Ini menjelaskan sekali. Ayat berapa ya? Shalli ala sayyidina Muhammad. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayat ke Bismillah. Ya Allah, shalli ala sayyidina Muhammad. Ayat ke surah Ar-Rum ayat ke-40. 40 insyaallah. Sudah ketemu? Sudah ketemu Teh? Coba dibaca.
Baca artinya aja. Artinya, Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikan kamu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ar-Rum ya? Ar-Rum. Coba 47. Ini tentang Muhammad ya. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya, Masya Allah. Sebentar ya. Astagfirullah. Ada yang teteh mau sampaikan. Ya. Maksudnya tadi mau dilengkapi 40 41. 41-nya enggak terbaca, maaf, enggak apa-apa. Ya, jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Teteh lengkapkan saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah, tadi kan pertanyaannya apakah musibah ya, musibah, kesusahan apa gitu yang kita alami itu akibat dosa-dosa kita atau misalnya dari keluarga kita atau apa, terus kemudian jadi kita mengalami musibah itu gitu ya. Apakah bisa dari dosa yang kita kerjakan, kita lakukan. Jadi gini, konsepnya yang harus kita yakini terlebih dahulu, Allah itu tidak butuh apa-apa dari kita. Ya, Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Jadi kita juga tidak usah kegeeran dengan mengatakan ini Allah pasti deh ngebales aku karena aku gini Allah bales begini gitu ya. Allah kan zat yang maha, masa Allah balas-balasan sama kita ya? Bukan Allah balas-balasan sama kita, tapi Allah itu telah membuat suatu ketetapan, yang mana ketetapan itu kalau kita langgar ya kita akan dapat dampaknya. Misalnya gini ya, lampu merah itu mestinya berhenti kan? Kalau kita langgar terus nanti kita ada yang rasain dampaknya, gitu kira-kira ya. Gitu kira-kira. Jadi bukan maaf ya, misalnya gini, oh karena aku suka ngelanggar terus lalu lintas, jadi pas ngelanggar terus lampu merah, kayaknya aku disumpahin deh sama polisi itu. Kayaknya gara-gara polisinya bete deh jadinya aku celaka misalnya gitu ya. Bukan, tapi karena kita melanggar suatu ketetapan ya. Jadi ketika Allah mengadakan suatu ketetapan terus kita langgar, ya kita yang bakal ngerasakan dampaknya gitu. Kira-kira sederhananya seperti itu ya. Handphone jangan di charge lebih dari 3 jam, nanti baterainya cepat jebol. Kita ngecas tiap hari, kita tinggal tidur 7 jam, 8 jam, 10 jam, dia udah 100%-nya dari tadi, tapi kita biarin terus ya. Nah yang bikin handphone kita jadi jebol kan perbuatan kita sendiri gitu. Kalau dari pabriknya mah asalkan ngecasnya di bawah 3 jam ya dia nggak akan cepat jebol gitu. Dan kita nggak bisa bilang ini gara-gara pabriknya nih bikinnya, ya enggak dong, kita cek perbuatan kita bagaimana. Kecuali kalau kita memang ngecasnya sejam, 2 jam atau begitu 100% langsung kita cabut ya, kita benar-benar tertib. Tapi kemudian dia jebol juga ya kita boleh berpikir. Tapi kalau kita tertib, standarnya dari pembuatan handphone itu ya baterainya nggak akan jebol gitu ya. Ini kan baru perbuatan manusia, apalagi Allah. Allah kalau sudah menetapkan suatu ketetapan, terus kita tabrak, ya yang hancur kita sudah. Ya, karena yang bikin ketetapannya Sang Maha gitu loh, bukan manusia. Manusia bikin ketetapan aja lampu merah kita langgar kita bisa celaka. Manusia bikin ketetapan aja zebra cross untuk menyeberang, kita nyebrangnya di belah sono, belah sana nggak ada zebra cross kita bisa celaka. Apalagi Allah bikin ketetapan terus kita langgar, ya hancur deh kita ya. Kehancurannya mungkin kita nggak selalu merasakannya, sama seperti kita melanggar lampu merah, lalu baik-baik aja kita nggak celaka, nggak apa, kita merasanya ya ngelanggar lampu merah juga ternyata nggak apa-apa ya. Padahal pelanggaran terhadap lampu merah itu sudah mencatatkan angka pelanggaran yang terjadi di lalu lintas, yang gara-gara perbuatan kita angka pelanggaran tuh naik terus jadinya. Tapi kitanya nggak merasa gitu, ya.
Nah, jangan sampai kita juga melanggar ketetapannya Allah, terus perasaan hidup kita baik-baik aja, kita nggak merasa apa-apa, padahal itu hisab kita, kebaikan kita lagi habis itu. Ganjaran kebaikan kita tuh lagi habis, lagi drop, lagi turun, lagi makin surut. Yang naik justru angka keburukannya. Tapi kita di dunia kayak nggak merasa, karena nggak langsung dapet akibatnya. Maka kalau kita benar-benar dor gitu ya, dihajar gitu rasanya oleh suatu keadaan yang mengagetkan, apakah yaitu yang kita anggap kayak sesuatu yang kita belum pernah alami, kita kaget, itu kita mesti bersyukur. Karena Allah mencegah kita dari lalai. Kalau kita nggak dihantam dengan peringatan yang seperti itu, ya gitulah, kayak melanggar lampu merah, nggak ada kecelakaan. Jadi kita merasanya nggak apa-apa gitu, biasa aja. Padahal angka pelanggaran lalu lintas saat itu naik gara-gara perilaku kita, gitu ya. Nah, kita melanggar aturannya Allah, hidup kita tetap berjalan baik-baik gitu, kita merasa, oh ternyata nggak apa-apa juga ya, ternyata semua tetap berjalan, padahal hisab kebaikan kita, ganjaran hitungan kebaikan kita lagi menyurut. Dan itu kita akan hadapinya, paling awal kita akan tahu, naudzubillah min dzalik, di sakaratul maut ya. Kalau sakaratul maut kita susah, kalau malaikatnya yang datang kita pandang mengerikan ya, astagfirullah, berarti ada bahaya di depan sana. Tapi kita akan sudah sangat menyesal karena udah habis umur kita. Begitu kita pandang malaikat mengerikan, kan kita tolabul ilmi, jadi kita malaikat mengerikan, kita langsung ingat tolabul ilmi kita, bahwa ada banyak amal-amalan kita yang rusak. Makanya malaikat datang dalam keadaan mengerikan. Tapi kok datang dalam keadaan menenangkan kita, sakaratul maut kita yang sakit itu, yang luar biasa sakitnya itu ya ditenangkan oleh keberadaan malaikat yang sejuk ya. Ya Masya Allah, mudah-mudahan amal-amalan kita terpelihara gitu ya. Jadi itu kira-kira gambarannya ya tentang apakah perbuatan-perbuatan dosa kita itu bisa mendatangkan musibah, iya itu peringatan dari Allah ya, supaya kita kembali lagi ke jalan yang benar. Makanya Allah bilang segala musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi kita minta maaf, minta ampun sama Allah ya dari perbuatan-perbuatan kita ini. Nanti insya Allah Allah yang akan perbaiki keadaan kita, hidup kita, asal kita minta ampun dan kita benar-benar meninggalkan ya, jangan sengaja-sengaja lagi melakukannya ya. Kalau terpleset, keserodot, kebablasan karena terperangkap nafsu dan seterusnya, ya kita bertobat, minta ampun, minta tolong aja. Pokoknya sama Allah nih minta tolong. Karena kadang kita kalah dengan hawa nafsu kita, kalah dengan emosi kita, tapi kita mesti sadar bahwa kita sedang kalah. Maka kita minta tolong sungguh-sungguh sama Allah supaya Allah menangkan kita lagi gitu ya. Nah, kalau soal Ar-Rum tadi yang Teteh mau sampaikan, Allah mengatakan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar gitu ya. Jadi kalau terjadi kerusakan, terjadi musibah ya di darat, di laut, istilahnya tuh manusia bikin kerusakan lah dalam kehidupan ini, maka Allah akan datangkan akibat dari perbuatan manusia itu supaya apa? Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau kita merasa bahwa kita tuh lagi dihantam dengan musibah, kesusahan, itu Allah tuh lagi ngomong sama kita, hai hambaku, ayo kembali ke jalan yang benar. Sebelum nyawa dicabut, sebelum ajal datang, itu pintu taubat itu terbuka. Ya walaupun misalnya naudzubillah min dzalik ya, tanpa kita tahu nih besok kita akan wafat. Hari ini kita bertobat itu masih diterima. 5 jam lagi nanti kita akan wafat. Ini kita masih diterima. Tobat kita sudah tidak diterima ketika roh itu sudah ditarik keluar dari jasad ya, dan tidak bisa tobat kita. Tapi sebelumnya momentum-momentum, makanya Teteh suka sampaikan juga ya, kalau ada saudara, keluarga, sahabat apalah yang kita rasa sedang di detik-detik sisa-sisa usianya ya, kita dampingi, kita temani ya, karena semua sisa-sisa waktunya ini pertobatan itu masih diterima ya, masih terus diterima oleh Allah Ta'ala. Nah jadi kira-kira seperti itu ya. Tadi apa ya pertanyaan lanjutannya? Ya itu tadi pertanyaannya kalau apa tadi apakah itu
karena dosa-dosa sebelumnya. Ya, itu kan dosa-dosa sudah yang dijawab. lama. Terus lanjutannya apa tadi? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oh, ketika kita sedang mengalami kesusahan supaya kita bisa tegak Biar bangkit kembali lagi, ya, ya. supaya kita bisa kuat dan kita bisa bangkit, kita bisa tegak kembali dalam keadaan kesusahan yang kita alami. Mesti apa? Mesti paling awal ingat kematian. Paling awal ingat kematian. Kita kan tidak mau mati dalam keadaan tadi ya, memandang malaikat yang menakutkan, yang mengerikan. Coba deh bayangkan. Bayangkan ketika kita menghadapi kematian dan kita mengalami itu dalam sakaratul maut kita. Itu kita jadinya kita sudah kebayang bahwa after ininya gue bakal susah nih kayaknya. Karena kan kita bukan mati, bukan abis ini udah deh nggak ada apa-apa, ya enggak dong. Kan enggak begitu. Ketika kita sakaratul maut, ketika kita akan meninggalkan dunia ini, orang-orang lain yang masih di dunia memang kita tinggalkan, tapi kitanya kan bukan selesai gitu. Itu yang kita mesti ingat, kitanya bukan selesai. Jadi kalau kita menghadapi kesusahan hidup yang udah kita rasa susah amat luar biasa, sudah enggak ngerti lagi harus bagaimana, ya, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sudah cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik penolong, ya. Zikir, pokoknya zikir terus ya, minta ampun terus, kuatkan ibadah kita. Memang cuma itu caranya. Memang apa caranya? Kan kadang kita suka salah kaprah, aku butuh teman. Bukan, aku butuh Allah. Aku butuh Allah, ya. Kita dengan teman sebanyak apapun tapi kita kehilangan Allah, kita tidak bisa tegak dalam menghadapi kehidupan ini. Kita butuh Allah. Aku butuh uang, bukan, aku butuh Allah. Kita mesti berusaha begitu. Mulai aja dulu dari lisan, mulai terus dari lisan, ya. Mulai dulu dari lisan. Aku lagi susah banget nih, uangku udah habis, aku ketipu, mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Aku butuh banget uang. Jangan, ganti terus kalimatnya. Ya, apa yang aku miliki sedang diambil sama Allah. Aku sekarang tidak lagi punya pinjaman dari Allah. Aku tidak butuh apa-apa, aku butuhnya Allah gitu. Ayo lisan kita zikir terus. Zikir itu ya kalimat zikir, tapi juga lisan kita berkata-kata Allah gitu. Nah ini yang akan menguatkan sambil kita terus ingat kematian. Bahwa musibah apapun yang kita hadapi saat ini, kalau kita tidak menghadapinya dengan sebaik-baik iman dan takwa, udah kita musibah, celaka pula sakaratul maut, susah pula di alam barzah, terjungkal pula ke neraka. Naudzubillah min dalik gitu. Jadi kita mesti ingat kematian. Musibah apa yang kita hadapi, aku mesti hadapi dengan sebaik-baiknya. Allah mengatakan pada At-Tagabun ayat ke-11, tidak ada sesuatu musibah pun yang kalian alami, melainkan itu terjadi karena izin Allah. Maka barang siapa menghadapinya dengan iman, Allah yang beri dia petunjuk kepada hatinya. Allah kasih petunjuk ke hati kita teh jadi tenang, hati kita teh jadi tentram, pikiran teh jadi bisa ketemu gitu, kudu iya gitu, ya. Menjalaninya tuh jadi sabar. Itu kalau kita menghadapi musibah dengan iman. Iman tuh apa? Ya tentu musibah kita ridho sama Allah. Musibah lisan kita terjaga, gitu ya. Musibah kita pantang menyerah. Musibah nangisi sebentar aja deh, habis itu kita ganti dengan zikir, dengan salawat, dengan baca Quran. Ya, ayo kita ganti dengan amalan-amalan. Nah, ini sebetulnya akan bikin kita tegak. Jadi kalau tipsnya apa? Ya bukan tips dari teteh. Apa yang sudah Allah berikan itu kita gunakan. Masa sama Allah dikasih sholat, terus kita carinya yang lain? Masa sama Allah dikasih Quran, kita carinya yang lain? Ya enggak bisa, yang lain itu substitusi gitu. Jadi misalnya, aduh aku lagi begini kayaknya kalau baca bukunya teteh berulang-ulang aku baca itu menenangkan hati, itu substitusi. Utamanya mesti Quran dulu gitu. Enggak boleh buku teteh dulu, enggak boleh buku apa dulu, enggak boleh, harus Quran dulu. Kalau dengan Quran kita belum menemukan ketenangan, jamin enggak bakal tenang dalam hidup ini. Enggak akan tenang hidup ini. Enggak bisa, kita harus menemukan ketenangan bersama Quran. Karena kuncinya di situ gitu. Nah ini kita mesti perjuangkan. Nanti Allah yang kasih ketenangannya. Kita mesti lahirkan rasa butuh. Aduh, aku belum ngaji nih hari ini. Aduh, 2 ayat aja deh, enggak apa-apa.
aduh aku banyak kesibukan tidak sempat baca Quran, murojaah hatinya. Masa tidak ada satu surat pun yang hafal? Aku hafalnya cuma kulhu, ya udah kulhunya aja baca berulang-ulang terus dalam hati, dimurojaahkan. Kalau hafalnya cuma kulhu gitu ya, kalau hafalnya cuma Anas misalkan, ya enggak apa-apa sudah, tapi jangan sampai enggak ada ayat Allah yang melekat dalam hari-hari kita gitu ya. Itu yang akan menegakkan kita, menegakkan, karena Quran itu kalimat Allah, sholat itu perintah Allah ya, zikir itu menyebut nama Allah ya, puasa itu memberikan kebaikan kepada Allah. Amalan kita yang kebaikannya diambil sama Allah itu cuma puasa, yang lain semua dibalikan ke kita, hadis Nabi ya. Nah, jadi makanya kalau kita ngadepi musibah, kesusahan apapun, kita mesti tegakkan lagi ya. Ibadah-ibadah kita tuh mesti ditegakkan, dikuatkan, karena memang itu caranya ya. Gak apa-apa kita tidak berinteraksi dulu dengan teman, dengan apa, asalkan bukan memutus silaturahim ya. Kita kasih tahu, aku sedang menghadapi ujian yang cukup berat, tolong kirimkan doa-doa kalian dan beri aku waktu, aku pingin memperbaiki semua ibadah-ibadahku, mudah-mudahan Allah tolong gitu ya. Ya kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, boleh satu pertanyaan lagi dari teman-teman Rahmania. Boleh, siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya enggak? Teman Rahmania, tadi Al-Saidah katanya nggak boleh lagi nanya. Ini kita kan dari dua komunitas. Al-Saidah dengan Rahmania ya, Masya Allah. Tadi pertanyaan-pertanyaan dari Al-Saidah, sekarang dari Rahmania, itu di belakang. Nah, aku Rahmania dan Al-Saidah. Boleh nggak nanya MC? Atau yang duduk-duduk dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Dek Miyako? Teh Lina? Ini Rahmania. Nggak mau bilang adek udah seumuran ya. Gaida ya, boleh. Harus berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kumaha kabar Neng? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya nggak mau nanya teh, ini mah hanya mau mengucapkan jazakillah khairan katsiran. Wa iyaki. Masya Allah. Tisu. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur sekali mendapatkan ilmu dari Teh Peggy, La haula wala quwata illa billah. terutama untuk diri Yuda sendiri. Jadi banyak banyak introspeksi diri. Masya Allah. Benar-benar banyak diingatkan gitu. Masya Allah, semoga Allah merahmati ukhti. Nggak tahu mau nanya apa, bingung. Tapi mudah-mudahan Allah selalu membimbing Teh Peggy. Amin, Allahumma sholli ala sayyidina la haula wala quwata illa billah. Amin ya Allah ya Rabb. Nah, Masya Allah yang hidup syukur Amin, ya, amin ya Allah, amin. kita diingatkan kesalahan kita itu sebelum ajal menjemput, itu Masya Allah banget. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah wa iyaki. Masya Allah. Kita semua bersyukur kepada Allah Ta'ala ya. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat ya. Segala puji bagi Allah yang dengan semua nikmatnya maka segala kebaikan menjadi sempurna. Yang mengingatkan kan bukan teteh ya, yang mengingatkan Allah Ta'ala. Teteh cuma alatnya saja dari Allah. Karena tetehnya juga tempatnya dosa, penuh kesalahan, banyak maksiatnya, banyak keburukannya. Astagfirullahalazim. Minta didoakan juga oleh semuanya ya, saling mendoakan. Yang paling mengetahui tentang kita itu cuma Allah dan diri kita sendiri ya. Semoga kita bisa terus sama-sama bergandengan tangan ya, lewat cara yang manapun yang Allah izinkan, supaya kita bisa saling mengingatkan di dunia dan insya Allah bisa kumpul-kumpul lagi nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Maka menghadapi apapun jangan gentar ya, menghadapi sakit, menghadapi kehilangan, menghadapi kegagalan, menghadapi kejatuhan, jangan gentar. Pokoknya selama masih ada umur itu tidak boleh mundur. Nggak boleh mundur, nggak boleh berhenti, nggak boleh surut selama masih ada umur, karena umurnya bakal habis gitu ya. Jadi pakai waktunya, pakai. Kalau kita jatuh maka pakai untuk bangun. Kalau kita kehilangan, pakai untuk menerima, berjuang menerima gitu ya. Kalau kita gagal maka bangkit untuk menjemput keberhasilan. Pokoknya masih ada umur, kita bergerak terus. Faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab ya. Dari satu hal Muslim itu dia nggak berhenti, dia selesai satu hal dia kerjakan lainnya dengan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Kira-kira begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baiklah.
Karena Teh Peggy juga nanti masih ada Ya, ke kegiatan Cimahi ya. lagi. Kita cukupkan dulu ya. Berarti pertanyaannya kita cukupkan dulu. Ya, cukup sudah Ya. 3 pertanyaan Teh Peggy. Lebih kayaknya. Tambah sama aku tadi selang-seling Oh gitu ya, diselang-seling. Teteh nanti pengen ngasih hadiah juga yang Sebelum bertanya. kita tutup ini, kita doa dulu ya. Baru Ya. kita akan tutup, boleh Teh Ya, Peggy? insya Allah. Kita berdoa bersama. Jadi ada 2 hal ya sebelum kita tutup. Nanti tentu kita akan berdoa bersama-sama, termasuk kita mendoakan juga saudari kita yang kita kasihi, Ukhti Sisi ya, yang insya Allah masih mendapatkan rezeki dari Allah atas sakitnya ya, yang mata kita secara kasat menyaksikan sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin kita tidak mengharapkannya, tapi batin kita ya, iman kita mesti yakin bahwa Allah sedang memberikan yang paling baik untuk saudari kita, ya itulah kondisi yang terbaiknya. Kita kondisi yang paling baiknya di hadapan Allah, ya ini nih yang sedang kita dapati hari ini, maupun di antara kita ada yang merasa sedang kehilangan, maka itulah kondisi terbaik yang Allah sedang berikan untuk kita. Ya, ada yang merasa misalkan kekurangan, ya itulah kondisi terbaik yang Allah berikan untuk kita. Jadi kepada Allah itu kita hanya punya satu sikap, husnuzon, tidak ada yang lainnya. Karena Allah itu sesuai prasangka hamba-hambanya. Jadi cukup kita husnuzon. Saudari kita sedang dapat rezekinya dalam bentuk sakit, sakitnya yang berat, maka Nabi SAW mengatakan, seberat apa ujianmu, maka sebesar itu ganjaran yang Allah sedang siapkan. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Jadi kita nanti akan doa sama-sama. Sebelum ditutup dengan doa, Teteh juga, tim Teteh sebetulnya ya, yang sudah menyampaikan kepada teman-teman panitia, diperantarai juga oleh Teh Ega ya, dari Akhwat Bergerak Bandung, yang menjadi bagian dari Akhwat Bergerak Indonesia, bahwa Teteh ingin ta'aruf. Ta'aruf ini sebetulnya juga karena kami salah satu mitra dari Rahmania ya, community, karena melalui Teh Sisi ini beberapa kali Rahmania memang menitipkan sodakoh-sodakohnya, baik bagi Palestina, kemudian untuk bencana alam ya, menyalurkannya juga melalui Khadijati Foundation, sehingga kesempatan ini Teteh pergunakan untuk berta'aruf ya, memperkenalkan sedikit tentang Khadijati Foundation sebagai mitra dari Rahmania Community, yang mudah-mudahan kita bisa terus berjalan bersama-sama ke depan di dalam kebaikan ya. Memang selama ini diperantarai oleh Teh Sisi, tapi kan sekarang ada Teh Dian, Teh Dewa dan lain-lain ya. Insya Allah bisa juga nanti bisa rutin terus berinteraksi dengan Teteh dan juga dengan teman-teman dari Khadijati Foundation. Mungkin ada video pendek saja yang kami akan putarkan, tidak lebih dari 2 menit atau cuma sekitar 2 menit ya. Insya Allah bisa kita saksikan dulu sama-sama sebelum kita tutup majelisnya. Di mana ini videonya? Oh, di sini. Ya. Suaranya. Ini adalah bagian dari kenyataan ya yang sedang kita hadapi di dunia Islam saat ini. Kondisi anak-anak dan saudara-saudara muslim kita di berbagai wilayah dunia Islam, termasuk di Indonesia. Suaranya Nisa. Ini diantara program-program kami ya, berbagi beras 1 ton setiap bulan, bantuan sembako, pemberdayaan ekonomi muslimah,
rumah-rumah Quran yang kita bangun, bantuan tanggap darurat di lokasi-lokasi bencana. Ini dari Rahmania nih, tuh ada logonya Rahmania, bantuan air bersih. Ini di Palestina ya, wakaf untuk Masjidil Aqsa, bantuan bahan makanan, lalu beasiswa untuk pendidikan Al-Quran, kebutuhan anak-anak, juga ambulans darurat perang. Ini kerja kita di Suriah, di kamp pengungsian Suriah, ini di Beirut, Lebanon, kemudian di Yaman, Afrika, Afghanistan. Tim kami semuanya akhwat, komunitasnya akhwat bergerak, kerelawanannya Muslimah Voluntary Squad, juga bekerja buat aktivasi dakwah online, offline. Ya, demikian secara singkat. Terima kasih kepada Rahmania yang juga selama ini menjadi mitra Hadijati Foundation. Nggak sadar sih, tapi tadi ternyata ada ada video bantuan dari Rahmania ya. Waktu itu kita bencana apa itu ya tadi, bantuan air bersih mungkin waktu letusan Semeru kalau nggak salah ya. Ya, jadi ada bantuan bencana, ada bantuan waktu itu makanan ya, ada juga bantuan untuk Palestina ya. Masya Allah, alhamdulillah saudari kita Teh Sisi, insya Allah selalu berinisiatif ya, mengajak kawan-kawannya semua untuk melakukan aksi-aksi kebaikan. Jangan pernah lelah menjadi orang baik, karena kita melakukannya untuk memuja dan memuji Allah Ta'ala. Bukan karena ingin dipuja dan dipuji oleh manusia, bukan karena ingin punya merek, bukan karena ingin punya nama, bukan karena ingin punya popularitas, tapi karena kita ingin masyarakat langit itu mengenali aksi kita, gerak kita, sehingga nanti bisa menjadi penolong bagi kita di hari penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakunallah khairan kasir kepada keluarga besar Rahmania. Semoga kita bisa bergandengan tangan terus untuk kebaikan-kebaikan ke depan. Sore hari ini ada tim Hadijati ya yang ikut hadir dan membawa beberapa produk seperti ini. Ini bukan produk yang diperjualbelikan karena Teteh sudah mewakafkan seluruh buku-buku yang Teteh tulis ya kepada Hadijati, dan Hadijati juga memproduksi bahan barang seperti nikop-nikop yang Teteh pakai. Kemudian ada sajadah traveling, dompet-dompet, kemudian ada khimar dan lain-lain. Semuanya itu diberikan kepada jamaah yang menitipkan sodakoh. Jadi kalau nanti selesai acara ini ingin menitipkan sodakoh dengan mendapatkan kenang-kenangan dari Khadijati, bisa ditanya di meja yang disiapkan untuk Khadijati. Dan sore hari ini teman-teman Rahmania juga insya Allah akan mengelilingkan ya, ada sunduk yang insya Allah selalu dikumpulkan, dan kali ini memang diniatkan mudah-mudahan bisa membantu saudari kita ya Teh Sisi, meringankan saja apa yang sedang beliau alami. Jadi kalau memang teman-teman Rahmania akan mengelilingkan ada sunduk. Silakan. Sudah ya. Ya. Sudah. Jadi itu insya Allah diniatkan untuk bisa membantu meringankan saja keadaan Teh Sisi. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin memberikan dukungan kepada gerakan dakwah dan kemanusiaan dunia Islam, selain bisa nanti di meja Hadijati bisa bersedekah secara langsung, baik diberikan secara langsung maupun dengan barcode ataupun dengan transfer, tapi bisa juga mengisi formulir ya, ngisi form. Jadi ada form yang disiapkan kalau memang ada niat ingin bisa ikut mendukung, membantu, tapi belum dilakukan hari ini, maka cukup mengisi form, karena form itu akan kami kumpulkan, insya Allah akan kami simpan, dan pada waktunya nanti kami akan mengontak lagi kepada jamaah yang memang punya niat tapi belum bisa melaksanakannya saat ini. Misalnya saya berniat Teh mulai 2023, semoga saya bisa rutin ya ikut sedekah setiap bulan 100.000 misalnya, 50.000, tapi belum bisa sekarang, maka diisi saja di formulir. Nanti kami ada tim yang akan mengingatkan ya, karena niat kebaikan saja dia sudah dapat ganjaran.
dari Allah Ta'ala, satu pahala. Kalau ditunaikan, dia akan mendapat ganjaran sesuai dengan yang Allah janjikan kepadanya. Begitu ya. Baik, kita akan menutup pertemuan kita sore hari ini. Insya Allah kita akan sama-sama menutupnya dengan doa. Tadi juga ditanyakan doa apa ya Teh yang bisa sering kita baca supaya kita dijaga oleh Allah ya. Ada doa keselamatan ya yang kita bisa mintakan kepada Allah. Mudah-mudahan sore hari ini kita sama-sama akan melafazkannya, dimulai dengan memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah, Engkau mengumpulkan kami semua di sini di tempat ini dengan izin-Mu. Pasti tidak ada yang sia-sia ya Rabb. Izinkanlah kami memahami ya Allah setiap pesan, petunjuk, hikmah yang Engkau kirimkan yang mungkin kami lalai di dalam menyerapnya, memahaminya. Tolong pahamkan kami ya Allah. Tolong ingatkan kami terus ya Allah. Jangan lepaskan kami dari genggaman-Mu. Jangan biarkan kami terlepas dari jalan-Mu. Jika kami terpeleset, bantulah kami untuk bangkit lagi ya Rob. Jika kami tercebur, tariklah kami keluar ya Rob, agar kami bisa kembali lagi ke jalan-Mu, agar kami bisa kembali lagi meneruskan perjalanan di jalan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami ini semuanya takut dengan api neraka. Kami tidak punya keberanian ya Allah untuk tercebur ke dalamnya. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Kami memohon kepadamu ya Allah agar Engkau menjaga kami di dunia hingga akhirat kami selamat. Kami memohon kepadamu ya Allah, Engkau berikan kami petunjuk demi petunjuk di dunia ini, peringatan demi peringatan di dunia ini, agar akhirat kami nanti selamat ya Rabb. Tempatkanlah kami bersama orang-orang salih, tempatkanlah kami bersama Nabi dan Rasul kami, tempatkanlah kami bersama para wanita penghulu jannah. Jadikanlah kami ini hamba-hamba yang Kau ridhoi ya Allah, sehingga kami boleh tinggal di syurga-Mu bersama Nabi SAW. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keturunan kami ya Rabb. Jadikanlah kami ini semuanya hamba-hamba yang Engkau akan sebut sebagai golongan-Mu, yang Engkau akan ridho mengumpulkan kami kembali di syurga-Mu. Ketika kami di dunia, sabarkanlah kami satu sama lain ya Allah. Jagalah kami satu sama lain ya Allah, agar bisa saling mengingatkan di jalan kebenaran, agar bisa saling menolong di jalan kesabaran. Ya Allah ya Rabb, lindungilah seluruh orang-orang salih yang bisa menjadi penuntun bagi kami di dunia ini ya Allah. Lindungilah seluruh mujahid-mujahidah-Mu yang bisa menjadi pemimpin bagi gerakan-gerakan yang mengangkat agama-Mu di muka bumi ini. Ya Allah, jagalah para pemimpin-pemimpin Islam. Jadikanlah mereka orang-orang yang salih, amanah, sidik, tablik ya Allah, sehingga kami punya penuntun di muka bumi ini. Ya Allah ya Rabb, ampunilah, tolonglah, jagalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kami semuanya nanti bisa berkumpul di syurga-Mu. Ya Allah, kami minta umur yang panjang dan barokah. Kami minta akhir dari umur yang husnul khotimah. Kami mohon agar Engkau selamatkan kami di alam barzah. Kami memohon agar Engkau jadikan keringanan pada hari kiamah. Kami memohon agar Engkau selamatkan kami di hari akhirah. Perbaikilah hisab kami ya Rabb, mizan kami ya Rabb. Izinkan kami tiba di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah kami ya Allah ke syurga-Mu dengan melintas sirat dalam keadaan yang selamat. Ya Allah ya Rabb, tidak ada harapan lagi bagi kami selain Engkau dan Nabi-Mu. Tidak ada lagi sebaik-baik penolong bagi kami selain Engkau, sebaik-baik penuntun bagi kami selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami bertaubat atas semua keburukan, kesalahan, kehilafan, kealpaan, ketidakmampuan kami mengendalikan hawa nafsu, ketidakmampuan kami untuk mengatasi emosi, ketidakmampuan kami untuk tidak terjerat pada kesibukan dunia. Kami bertaubat ya Allah, kami mohon ampun ya Allah. Ampunilah kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Jika bukan Engkau yang mengampuni kami, siapa yang bisa mengampuni kami ya Allah?
Ya Allah, kami minta diberikan sabar yang seluas-luasnya. Kami minta dimatikan dalam keadaan muslim, dalam keadaan yang betul-betul berserah kepadamu ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, sabarkanlah saudari kami ya Allah yang saat ini dalam keadaan menghadapi ujianmu, yaitu sakitnya yang tentu tidak mudah, yang berat, yang sudah menghabiskan berbagai daya upayanya. Tolonglah saudari kami, Sisi ya Allah, hingga ia bisa melewati seluruh ujianmu ini dengan sebaik-baik iman. Tolonglah saudara kami, Sisi ya Allah, agar bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan dan kemaslahatan di muka bumi ini. Tolonglah saudari kami ya Rob, jika engkau masih ridho agar ia mendapatkan sehatnya kembali, maka kembalikanlah sehatnya ya Rob. Jika engkau ridho, engkau membersihkannya untuk engkau panggil pulang kepadamu, maka bersihkanlah dengan sebersih-bersihnya ya Rob. Dan jadikanlah kami yang tersisa, yang tertinggal ini mengambil pelajaran besar dari semua apapun yang engkau datangkan sebagai takdir di muka bumi ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang tertuntun dengan petunjuk-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadikanlah anak-anak kami, pasangan kami penyejuk iman ya Allah. Jadikanlah anak-anak pasangan dari saudari kami Sisi betul-betul sebagai penyejuk hatinya di sisa-sisa usianya, di jalan perjuangannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah orang tua kami, orang tua Sisi betul-betul sebagai penyelamat di sisa-sisa umurnya, dengan doa-doa mereka, dengan pendampingan mereka, dan jadikanlah orang tua kami juga selamat ya Allah di hadapan-Mu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tiada lain kami mohonkan keselamatan dunia dan akhirat bagi diri kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, khususan Sisi ya Allah. Selamatkanlah dia di dunia dan di akhirat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami semua ini hamba-hamba-Mu yang akan Kau kumpulkan dalam keadaan selamat di hari akhir nanti. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inna salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Semoga Allah ridha dengan semua ikhtiar kita. Amin amin ya Allah ya Rabbana. Jazakunallah khairan kasir. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah merahmati ukhti sekalian, saling mendoakan. Semoga Allah selamatkan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.